Hai Revoniers, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, internetnya juga bagus, jadi bisa dengan lancar dan juga semangat ya untuk mengikuti sesi malam hari ini. Jadi, halo teman-teman semua yang sudah hadir. Wah, lumayan ramai nih. Oke, jadi sebelum kita, memulai atau melanjutkan sesinya, mungkin aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan aku Amanda yang akan menemani teman-teman semua selama mini course berlangsung. Jadi halo, salam kenal ya teman-teman semuanya. Oke, jadi selamat datang teman-teman di Revoyu Digital Marketing Mini Course. Jadi sesi hari ini adalah open house dan juga introduction to digital marketing. Kira-kira ngapain aja ya hari ini? Oke, untuk agenda kita hari ini pertama-tama akan ada introduction to Revoyu, terus nanti akan ada introduction to digital marketing. Jadi kurang lebih mungkin kita kenalan dulu ya teman-teman hari ini, kita pelan-pelan dulu belajarnya. Yang pertama-tama kita kenalan dulu sama Revoyu, baru habis itu kita kenalan sama digital marketing itu apa, dan baru nanti kita akan melanjutkan sesi ke career opportunity in digital marketing. Nah, nanti di akhir sesi juga aku akan menjelaskan terkait assignment dan juga e-certificate. Jadi make sure teman-teman untuk stay tune sampai akhir ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman aku mau menginformasikan, jadi teman-teman, jangan lupa dan juga wajib untuk selalu join sesi mini course sampai akhir karena link kehadiran akan kita share setelah sesi sudah berakhir hanya di YouTube ini aja ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman wajib untuk join sesi mini course setiap harinya dan juga mengikuti sampai akhir karena link kehadiran akan di-share setelah sesi malam hari ini sudah berakhir. Oke? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang punya pertanyaan gimana? Yang mau bertanya gimana? Boleh yang mau bertanya langsung aja drop pertanyaannya di kolom live chat yang ada di YouTube. Nanti akan dipilih oleh tim beberapa pertanyaan yang sekiranya relevan, bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semua dan juga sifatnya frequently asked question. Tapi sebelumnya mohon maaf, kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk ya teman-teman karena keterbatasan waktu juga. Tapi semoga dari apa yang dipilih oleh tim nanti bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, nah sebelum mungkin aku sharing lebih lanjut juga nih, aku mau tahu dulu dong ke teman-teman semua, apakah sudah pada kenal sama Revoyu? Udah pada tahu Revoyu belum? Boleh dong diramein kolom live chat-nya, kira-kira udah pada tahu atau udah pada kenal belum nih sama Revoyu? Oke, jadi mungkin, buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah tahu nih atau belum pernah kenal sama Revoyu, mungkin aku bantu kenalkan atau aku bantu jelaskan sedikit ya, teman-teman. Nah, jadi Revoyu adalah komunitas belajar online dan juga live terbesar di Indonesia. Jadi, Revoyu adalah edutech yang visinya untuk membantu para students kami yang punya ambisi yang tinggi dalam mengembangkan karir, agar bisa mendapatkan akses peluang berkarir yang jauh lebih baik dan juga sukses di job market saat ini nih, teman-teman. Oke. Nah, untuk mencapai visi tersebut, Revoyu punya beberapa program nih teman-teman. Jadi salah satunya adalah Revoyu Full Stack Digital Marketing Program. Di mini course ini yang teman-teman sedang ikuti malam hari ini adalah mini course ya teman-teman. Nanti di mini course ini teman-teman akan ngerasain sneak peek gitu ya atau gambaran atau ringkasan dari full stack program. Biar teman-teman nggak bingung, mungkin aku coba bantu jelaskan lebih lanjut ya. Nah, jadi sekali lagi yang teman-teman sedang ikuti saat ini adalah mini course. Di mini course ini teman-teman akan mendapatkan pengenalan ke digital marketing dan juga channel-channelnya selama 2 minggu. Jadi selama beberapa hari ke depan, teman-teman akan mendapatkan beberapa fasilitas juga. Seperti yang pertama, gambaran singkat nih terkait digital marketing. Durasinya selama 2 minggu, untuk kelasnya berisi kurang kurang lebih 3.000 orang, jadi ramean ya kelasnya. Metode belajarnya ada lectures dan juga Q&A session. Untuk study resource-nya itu masih terbatas ya teman-teman, dan untuk learning mentornya di mini course itu teman-teman punya satu tim lead untuk rame-rame, jadi sharing ya sama teman-teman yang lainnya. Nah, untuk, setelah teman-teman sudah menyelesaikan mini course, teman-teman itu bisa loh tergabung ke post graduation kita yang namanya Revoyu MC Community. Nah, untuk mini course ini gratis ya teman-teman, seluruh fasilitas mini course yang tadi aku sebutkan gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, oke? Nah, kalau di full stack, teman-teman akan mendapatkan, fasilitas yang jauh lebih lengkap dibandingkan mini course nih. Jadi pertama-tama, teman-teman akan mendapatkan materi yang lebih mendalam, istilahnya kalau di mini course kan baru,
luarannya aja gitu ya, permukaannya aja. Tapi kalau di full stack, nanti teman-teman akan dibahas sampai ke akar-akarnya, jadi belajar end to end digital marketing. Terus selanjutnya untuk durasinya ada 3 sampai 6 bulan, kelasnya berisi 30 sampai 60 students, metode belajarnya nanti ada lectures, Q&A session, dan juga ada intensive session. Terus untuk study resource-nya, teman-teman akan mendapatkan unlimited comprehensive resources nih. Jadi teman-teman bisa mengakses unlimited materi dari full stack program itu. Nah, terus selanjutnya untuk learning mentornya akan ada satu tim lead untuk satu study group, teman-teman. Jadi satu study group punya satu tim lead gitu. Kalau mini course kan tadi untuk rame-rame ya. Kalau di full stack satu study group, satu tim lead. Dan selain tim lead ada class manager juga dan ada career mentor. Nah, untuk post graduation di full stack program, teman-teman bisa juga nih tergabung di RevoU Exclusive Community, baik online maupun offline. Jadi banyak banget acara-acara seru di, RevoU Community ini. Nah, untuk full stack ini berbayar ya teman-teman, untuk detailnya nanti aku akan jelaskan di akhir sesi, jadi buat yang penasaran, stay tune terus sampai akhir, karena aku sekali lagi akan menjelaskan nanti di akhir sesi ya. Oke, wah kayaknya teman-teman di sini kan udah pada rame banget ya, udah pada nggak sabar kayaknya. Jadi langsung aja kita akan masuk ke sesi pertama yaitu A Quick Introduction to RevoU. Jadi sesi sesi ini akan dibantu bawakan oleh Kak Ega Adisurya. Beliau adalah VP of Operations yang ada di RevoU. Jadi nanti mungkin kenalan lebih lanjutnya bisa, langsung dengan Kak Ega ya. Jadi biar nggak lama-lama lagi kalau Kak Ega sudah siap nih kayaknya bisa langsung aja nih Kak, silahkan panggungnya aku serahkan ke Kak Ega. Silakan Kak. Oke, thank you. Kalau gitu teman-teman, aku akan sambil present ya untuk hari ini. Oke, cool. Jadi kata kenal maka kata sayang karena tugasku hari ini adalah ibaratnya hidangan pembuka nih, membuat teman-teman excited pengen belajar dan membuat teman-teman penasaran gitu kan ya sama sesi selanjutnya. Maka aku akan lakukan itu gitu ya. Aku akan coba untuk menjelaskan siapa itu RevoU dan apa yang biasanya kita lakukan dan kenapa kita ada dan bagaimana gitu kan ya kita bisa membantu teman-teman. Tapi mungkin kalau tak kenal maka tak sayang ke RevoU itu berlaku, maka juga berlaku buat ke aku gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi coba aku kenalan dulu sedikit gitu ya. Jadi teman-teman kenalin, namaku Ega, dan sekarang ini aku bekerja sebagai VP of Operations di RevoU gitu ya. Dan sebelum aku pengen cerita sedikit seputar karirku gitu kan ya. Dan kenapa kok ini relevan juga untuk sesi hari ini. Jadi mungkin teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ya, aku tuh memulai karirku sebenarnya di e-commerce gitu ya. Aku memulai karirku di e-commerce di Lazada gitu ya. Dan di sana aku start initially sebagai management trainee dan pekerjaanku sama sekali nggak ada hubungan ya sama kuliahku, teman-teman. Di mana aku kuliahnya waktu itu teknik gitu ya, engineering. Tapi aku ketemu sama satu temanku gitu ya, dan satu temanku ini dia memang orangnya sangat forward thinking, di mana dia ketika kita masih kuliah dia tuh udah riset-riset, nanti gue kerja mau ngapain ya gitu, dan dia banyak cari-cari, dia banyak cari tahu informasi gitu ya, dan dia sharing gitu ke aku. Ketika dia sharing ke aku, oh ternyata ada ya pekerjaan yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ilmu yang dipakai gitu ya, itu bukan ilmu yang dipelajari atau jarang dipelajari di kampus. Dan sebenarnya ini bisa dipelajari sama semua orang. Memang butuh effort, memang butuh waktu, tapi ini ilmu yang menarik gitu ya. Dan nggak ngebosenin. Kenapa nggak ngebosenin? Karena apa yang kita pelajari hari ini itu baru gitu ya. Dan besok nanti bisa ada ilmu baru lagi dan ya kita belajar hal baru lagi. Dan itu yang bikin aku akhirnya excited untuk cobain masuk ke industri digital gitu kan ya. Gimana kita bisa melihat bagaimana sih teknologi itu membantu baik industri konvensional maupun industri yang cuman bisa ada di era modern gitu kan ya. Dan itulah kenapa aku excited banget masuk ke Lazada. Dan di Lazada aku belajar banyak banget hal. Aku belajar banyak banget hal dan aku sadar satu hal teman-teman. Bahwa ternyata banyak pekerjaan yang orang-orang nggak tahu pekerjaan itu eksis. Ternyata ada loh role-role yang sebelum-sebelumnya ketika aku belum masuk Lazada, aku nggak tahu kalau role itu eksis. Dan ternyata itu adalah role-role yang memang hanya dimungkinkan ketika memang ada teknologi di baliknya. Dan di era digital seperti sekarang, ketika mau industri apapun itu sudah mulai go digital gitu ya, mulai dari finance gitu ya, industri yang paling konvensional, paling lama gitu ya. Banking sekarang udah ada digital banking gitu kan ya. Even kosmetik, FMCG juga ada sekarang digital native brand.
yang memang mereka gedenya tuh online gitu kan ya, sampai ke perusahaan-perusahaan yang memang digital in nature gitu, seperti tempat aku kerja dulu gitu ya, Lazada, lalu juga Grab gitu kan ya, dan juga sekarang Revoyu. Lalu ketika aku pindah ke Revoyu teman-teman, aku mulai jadi manajer di sana dan aku mulai menyadari, oh ternyata banyak banyak position, banyak opening, tapi kok susah ya mencari karyawan. Tapi kok susah ya ternyata untuk hiring. Dan di situ aku sadar bahwa oh ternyata banyak skill yang mismatch dan banyak 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 orang yang pengen masuk tapi bingung mau memulai belajar dari mana dan nggak punya skill itu. Dan di situ aku sadar bahwa aku punya privilege, aku punya kelebihan, keuntungan bahwa oh aku punya kesempatan belajar banyak waktu itu di kampus sama temanku itu dan juga di Lazada ketika aku mulai karirku. Di mana aku punya kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin tidak banyak orang bisa akses. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi nggak semua orang punya privilege ini teman-teman. Nggak semua orang punya kesempatan untuk dia bisa belajar, untuk dia bisa improve dirinya. Dan disitulah kenapa Revoyu jadi exciting dan kenapa ketika aku dengar tentang Revoyu, aku memutuskan untuk oke, I wanna build something great together with Revoyu. Karena apa? Karena yang coba Revoyu lakukan adalah mengizinkan semua orang atau mendemokratisasikan gitu ya pendidikan ilmu-ilmu digital gitu kan ya ke lebih banyak orang, termasuk ke teman-teman semua yang ada di sini. Dan mungkin itu jadi segue aku untuk jelasin apa itu Revoyu dan kenapa kok aku excited banget untuk share soal Revoyu ke teman-teman. So, to put it simple teman-teman, untuk menyimpulkan semuanya gitu ya. Teman-teman bisa lihat Revoyu itu sebagai tempat belajar, learning platform. Tapi bukan sembarang tempat belajar. Tapi ini adalah tempat belajar yang bikin teman-teman, orang-orang yang pengen nih penasaran sama industri, sama pekerjaan, sama teknologi, sama mungkin digital industry gitu ya, untuk bisa memperlengkapi diri teman-teman dengan skill yang dibutuhkan sama dunia kerja. Revoyu itu kalau teman-teman, kalau aku bisa bilang ya, Revoyu itu seperti jembatan teman-teman. Jembatan yang apa? Jembatan yang menghubungkan supply dan demand. Jembatan yang menghubungkan talent-talent teman-teman yang ada di sini gitu ya, dengan industri yang dengan tempat di mana teman-teman bisa berkarir gitu. Menghubungkannya bukan dengan cara menawarkan pekerjaan ke teman-teman, tapi menghubungkannya dengan cara menanamkan skill yang memang dibutuhkan oleh industri. Dengan cara membuat teman-teman mampu belajar skill-skill yang memang dibutuhkan oleh industri, gitu kan ya. Dengan cara ya kita bekerja sama juga dengan industri itu. Gimana caranya? Jadi Revoyu bekerja sama dengan industri teman-teman, dengan praktisi-praktisi gitu, dengan industry leaders atau orang-orang yang memang profesional gitu ya, bekerja di industri, dia ahli di bidang mereka gitu, untuk contribute bareng-bareng sama kita, kita bikin kurikulum, kita bikin silabus yang bisa mengajarkan teman-teman ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga akhirnya kita membuat lebih banyak talent-talent gitu kan ya, lebih banyak orang-orang yang mampu mengerjakan pekerjaan itu dan akhirnya gap yang tadinya ada itu bisa dijembatani. Maka teman-teman bisa melihat Revoyu ini sebagai educator gitu ya, sebagai platform edukasi, learning platform yang memampukan teman-teman untuk bisa belajar ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya sulit. Apakah ilmu-ilmu ini sama sekali tidak bisa dipelajari sendiri? Bisa. Tetapi mungkin lebih sulit aja. Dan yang kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa membuat ilmu ini lebih aksesibel buat teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana caranya Revoyu membantu teman-teman? Gimana caranya Revoyu membuat ilmu-ilmu tadi itu jadi lebih aksesibel? Dan itu yang aku coba sharingin selanjutnya gitu ya. Gimana caranya kita bisa membantu teman-teman? Atau kenapa kok harus teman-teman ikutan course malam ini gitu ya? Kenapa kok teman-teman harus belajar malam ini? Karena yang coba Revoyu lakukan adalah kita mau membuka kesempatan untuk belajar skill yang tadi paling dibutuhkan oleh industri, gitu kan ya. Dan kita mencoba membuka skill itu, membuka kesempatan itu dengan beberapa cara. Yang pertama ketika kita bilang mendemokratisasikan, artinya kita membuat itu aksesibel buat banyak orang, termasuk dari segi finansial. Maka yang coba Revoyu lakukan adalah dengan ya kita kasih beberapa opsi pembayaran. Kita akan coba untuk berikan opsi pembayaran yang sebanyak mungkin gitu kan ya. Yang sebisa mungkin cocok untuk sebanyak mungkin orang. Apakah ini bisa untuk semua orang? Tentu tidak. Tapi kita berusaha untuk kasih payment option yang memang paling cocok untuk kondisi teman-teman. Dan nggak cuma itu teman-teman, kita mencoba untuk membuka kesempatan belajar itu dengan ya memberikan kurikulum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri gitu kan. Salah satu ciri dari era digital itu adalah
perkembangan ilmu yang sangat cepat. Apa yang kita pelajari saat ini mungkin nggak ada, mungkin belum ada 1, 2, 3, 5 tahun yang lalu. Dan apa yang kita pelajari saat ini bisa jadi harus diperbaharui atau kita harus build on top of that gitu kan ya. Kita harus menambah ilmu kita lagi di ya tahun-tahun yang akan datang gitu. Sehingga yang coba Revoy lakukan adalah kita berusaha untuk bikin kurikulum kita sedekat mungkin dengan industri dengan cara ya tadi bekerja sama dengan praktisi-praktisi yang sekarang ini bekerja secara langsung gitu ya. Mereka adalah profesional untuk bangun kurikulumnya dan minta mereka untuk bantu kita mendidik teman-teman. Lalu ketika kita bilang tadi membuka kesempatan dan mendemokratisasikan gitu kan ya, itu artinya juga teman-teman belajar tidak dikungkung oleh waktu dan tempat. Kita berusaha untuk kasih teman-teman live classes gitu ya, kelas-kelas yang secara live, yang interaktif, tapi sebisa mungkin gimana caranya orang dari Sabang sampai Merauke bisa belajar. Maka dari itu kita meng-offer gitu ya kelas kita secara online dan juga di waktu yang memang make sense untuk sebagian besar orang. Gitu. Kita berusaha untuk memberikan teman-teman kesempatan untuk belajar secara live. Kenapa? Karena belajar itu bukan cuman sekedar teman-teman baca buku atau sekedar teman-teman mendengarkan lecture. Tapi belajar itu adalah 3 hal mungkin ya yang aku bisa share. Yang pertama adalah belajar itu adalah kesempatan teman-teman melatih skill teman-teman untuk belajar. Dan untuk melatih skill teman-teman belajar, teman-teman perlu bertanya. Maka belajar live membuka kesempatan bagi teman-teman untuk belajar bertanya. Sehingga teman-teman bisa mencari tahu apa yang teman-teman belum ketahui atau yang teman-teman bingung. Yang kedua, belajar itu juga adalah kesempatan bagi teman-teman untuk membangun koneksi dan jaringan. Di mana teman-teman mungkin ketika belajar secara langsung gitu ya, teman-teman dapat kesempatan untuk kenal sama orang-orang di kiri dan di kanan teman-teman secara virtual gitu ya. Tapi juga teman-teman bisa kenal sama tadi industry leaders, orang-orang yang mengajar teman-teman dan akhirnya teman-teman, oh iya, gue kenal sama orang itu dan dia adalah orang yang hebat dan dia bisa jadi sumber inspirasi gue. Dan yang ketiga teman-teman belajar bareng sama orang-orang yang sama nih, like minded. Orang-orang yang ketika orang lain jam segini mungkin lagi tidur-tiduran ya, mungkin atau lagi main MOBA gitu, atau teman-teman mungkin ada yang lagi scrolling TikTok, teman-teman justru memilih untuk sama-sama belajar bareng sama kita. Dan ini adalah orang-orang yang aku yakin adalah value creator, ada orang-orang yang akan menciptakan value-value di depannya. Orang-orang yang akan ibaratnya meningkatkan industri yang ada. Gitu. Dan kelas kita tadi ya, kita coba untuk mengakomodasi lebih banyak orang. Jadi orang-orang yang mungkin punya pekerjaan tapi ingin pindah, atau mungkin orang-orang yang juga fresh graduate dan mencari pekerjaan, semuanya sebisa mungkin bisa mengakses program kita. That's why kita coba untuk schedule kita itu fleksibel online di waktu-waktu yang memang orang-orang bisa, yaitu di malam hari, seperti sekarang. Kayak gitu. Dan yang terakhir teman-teman, kita percaya bahwa belajar skill-skill digital ini, teman-teman, itu tidak seperti kita belajar matematika. Even belajar matematika pun kita tidak bisa cuma mendengar, tapi teman-teman perlu berlatih. Dan kita percaya bahwa belajar skill-skill ini itu seperti kita belajar, let's say misalnya main futsal atau main bola. Dimana teman-teman perlu untuk tahu teorinya, teman-teman perlu untuk tahu kalau mau main futsal itu ada yang namanya offside, kalau mau main futsal itu ada yang namanya misalnya out gitu kan ya, yang namanya pelanggaran, foul itu seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman tidak pernah main di lapangan, teman-teman tidak pernah masuk ke lapangan dan mencoba menendang bola, seberapa taunya teman pun, teman-teman nggak akan bisa benar-benar menikmati itu dan teman-teman nggak akan bisa benar-benar jadi ahli di situ. Maka kita percaya bahwa salah satu cara untuk belajar yang terbaik adalah dengan mengerjakan project. Dan itulah yang coba kita lakukan juga di sini. Nah, mungkin aku pengen sedikit lebih detail seputar bagaimana caranya Revoyu mengajar gitu ya. Gimana caranya teman-teman nanti akan belajar. Kurang lebih teman-teman, kita akan belajar ya exactly tadi. Kita berusaha untuk membalance antara teori dengan praktek. Coba untuk membalance antara hard skill dan soft skill. Kenapa? Karena semua ini itu nggak bisa dipisahkan. Semua ini adalah sesuatu yang harus jadi satu. Maka yang coba Revoyu kasih adalah ketika teman-teman masuk, teman-teman akan ikutin Revoyu course. Di mana di situ teman-teman akan belajar ibaratnya fondasinya. Kalau teman-teman lihat apartemen-apartemen atau gedung-gedung tinggi pencakar langit gitu ya, semuanya itu kelihatan tinggi-tinggi ke atas ya. Tapi yang teman-teman nggak tahu atau teman-teman nggak lihat, itu sebenarnya apa yang terjadi di bawah tanah. Untuk semua gedung yang tinggi ke atas, mereka semua harus mengakar ke dalam, ke bawah. Kenapa teman-teman? Karena fondasi itulah yang memampukan
bangunan tadi bisa dibangun tinggi. Dan makanya kenapa teman-teman nggak bisa langsung, oh ya gue pengen ngerjain project yang susah. Teman-teman harus mulai dari foundation. Dan teman-teman bisa belajar skill-skill itu di Revoyu Course. Dan belajar foundation itu lewat apa? Ya teman-teman belajar lewat lecture tentunya, tapi juga lewat assignment, lewat group project, lewat practice tadi. Tapi setelah itu kita nggak bisa berhenti di situ. Kita perlu ibarat tadi kan, membangun bangunannya. Udah ada fondasinya, mari kita bangun. Dan pembangunan itu lewat apa? Atau membangun itu dalam konteks apa? Membangun itu dalam konteks dua hal, teman-teman. Jadi ini ibaratnya dua hal yang kita latih secara bersamaan. Yang pertama adalah gimana caranya teman-teman menajamkan skill teman-teman tadi. Teman-teman udah mungkin belajar, teman-teman harus menajamkan. Ya kalau tadi main bola, kalau kita mau menajamkan gimana caranya kita misalnya melatih tendangan sudut gitu ya teman-teman harus melakukan banyak tendangan sudut. Kalau teman-teman mau melakukan tendangan penalti, ya teman-teman harus banyak melakukan tendangan penalti. Maka itu yang teman-teman harus lakukan kan. Teman-teman harus melatih skill teman-teman. Tapi nggak cuma itu teman-teman. Ketika kita ngomongin job seeking, kita juga ngomongin soal kemampuan untuk mempresentasikan skill itu, menunjukkan skill-skill tadi. Maka itu juga perlu dilatih. Gimana ya caranya kita menunjukkan kalau ke orang lain bahwa kita itu bisa menunjukkan ke orang lain secara benar gitu kan ya. Kapasitas kita itu sebenarnya seperti apa yang bisa kita lakukan, dan gimana akhirnya kita menarik minat orang itu untuk tahu lebih banyak soal skill kita. Mungkin itu teman-teman yang aku bisa sharingin, dan mungkin aku coba summarize gitu ya. Jadi sebenarnya dari tadi nih Ega ngomongin apa sih? Kalau aku boleh singkat, aku pengen singkat itu jadi 3 hal teman-teman. Yaitu yang pertama adalah why Revoyu exist? Kenapa kok Revoyu ada? Maka jawabannya adalah Revoyu ada untuk menjembatani talenta-talenta di Indonesia yang ingin kerja di industri digital supaya akhirnya semua orang bisa untuk masuk ke industri digital gitu kan ya, di era digital saat ini. Yang kedua adalah untuk siapa Revoyu? Aku nggak akan bilang Revoyu itu untuk semua orang. Tapi Revoyu itu adalah untuk orang-orang, untuk teman-teman yang memang semangat, yang memang punya keinginan untuk belajar, yang instead of teman-teman bisa santai-santai dan main-main, gitu ya, teman-teman memilih untuk menghabiskan waktu teman-teman belajar, mencari ilmu yang mungkin buat teman-teman asing, gitu kan ya, dan ya belajar dan improve, building on yourself, investing on yourself. Dan terakhir adalah bagaimana Revoyu bisa ngebantu teman-teman, ya lewat proses pembelajaran, gitu kan ya. Dan proses pembelajaran itu ya dua hal gitu ya, baik secara teori maupun praktek. Gimana caranya teman-teman nggak cuma tahu knowledge-nya, tapi teman-teman bisa mempraktekkan itu. Dan I think ini adalah segue yang baik gitu ya, untuk masuk ke sesi selanjutnya, di mana setelah ini teman-teman akan belajar lebih banyak soal, oh ya ilmu-ilmu apa sih yang akan diajarkan, mungkin mencicipi sedikit dari apa sih yang dari tadi Ega ini omongin, Ega ini bicarakan. Kayak gitu. Mungkin aku, ya that become the closing statement untuk sesi aku. Semangat teman-teman untuk belajar, dan ya coba untuk pakai waktu teman-teman yang sudah teman-teman investasikan di malam hari ini gitu ya, untuk menambah pengetahuan teman-teman. Itu aja. Thank you. Oke, thank you so much Kak Ega buat pemaparannya. Gimana teman-teman? Semoga tadi, lebih kenal ya sama Revoyu nih. Nah, kalau tadi kita udah kenalan sama Revoyu, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu Introduction to Digital Marketing. Kalau tadi aku bilang kita kenalan sama Revoyu, sekarang kita kenalan sama digital marketing, teman-teman. Di sini mungkin aku coba nanya dulu ya ke teman-teman semua. Apakah di sini ada yang udah sebelumnya pernah belajar soal digital marketing atau mungkin ini tuh pertama kali dan hal baru banget gitu? Boleh dong diramein kolom live chat-nya teman-teman, mungkin aku pengen tahu gitu. Jadi buat yang baru pertama kali belajar nggak masalah ya teman-teman, sekali lagi di sesi malam hari ini kita belajarnya pelan-pelan. Jadi di sesi Introduction to Digital Marketing ini kita mau memperkenalkan dulu ke teman-teman kira-kira digital marketing itu apa. Nah, kalau buat teman-teman yang sebelumnya mungkin udah pernah belajar soal digital marketing, nggak masalah sama sekali juga ya, teman-teman diharapkan nanti bisa saling sharing nih, satu sama lain di sesi mini course. Nah, jadi sekali lagi di sesi Introduction to Digital Marketing ini, kita akan memperkenalkan dulu soal digital marketing sebelum nanti kita akan membahas lebih lanjut soal digital marketing di sesi-sesi mini course di hari-hari berikutnya, teman-teman. Oke, kayaknya udah pada siap semua. Wah, rame banget komennya, guys. Semangat ya buat belajar digital marketing. Nah, di sesi Introduction to Digital Marketing ini akan dibantu bawakan oleh Kak Fauzan Akbar. Jadi beliau adalah country digital dan e-commerce yang ada di Bayer dan juga merupakan salah satu instructor yang ada di Revoy Full Stack Program.
Jadi biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja kalau Kak Fauzannya udah siap, sesinya langsung aku serahkan ke Kak Fauzan. Silakan ya, Kak. Kalau gitu, halo teman-teman semua di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah daftar dan menghadiri sesi ini. Dalam 1 jam ke depan, saya Fauzan Akbar yang sekarang menjabat sebagai Country Digital and E-commerce di Bayer Indonesia akan sharing nih mengenai lika-liku dan juga insight seputar digital marketing. Oke, bagi teman-teman yang udah excited banget, boleh nggak kasih thumbs up-nya di kolom komentar atau chat masing-masing? Oke, banyak banget ya. Kita mulai ya. Nah, kita dari tadi tuh aku ngomongin tentang digital marketing gitu. Mungkin teman-teman di awal sesi juga sudah mendengar kata-kata ini gitu. Nah, digital marketing ini adalah sesuatu yang punya hubungan erat gitu dengan penetrasi internet gitu ya. Nah, pada tahu nggak sih teman-teman berapa jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri? Ternyata per Januari kemarin Indonesia internet user sudah mencapai 204 juta pengguna. Bisa dibayangkan ya, banyak banget. Di mana total populasi Indonesia itu adalah 273, which berarti Indonesia penetrasi internet ini sudah mencapai 73,7% loh dari total populasi. Nah, selain itu, pada tahu nggak berapa lama sih tiap orang menghabiskan waktu di internet? Nih, bagi teman-teman yang sekarang ini lagi menghabiskan waktu nih di internet, gitu ya. Dan menurut data, ternyata orang Indonesia menghabiskan rata-rata 7 jam per hari. Oke, ya. Oke, nggak cuma sampai situ. Coba kalau kita asumsikan kita tidur 7 sampai 8 jam per hari. Ternyata dari total waktu kita ini gitu ya, 40% dari waktu kita terjaga, which is kita being produktif, kita habiskan itu di online. Jadi kebayangkan teman-teman gimana aktifnya netizen Indonesia. Nggak heran kalau konten yang berkaitan dengan Indonesia di berbagai social media platform, formula suksesnya itu, formula viralnya adalah dengan mengangkat tema-tema seputar Indonesia. Hal ini juga dirasakan oleh pelaku bisnis, apalagi pada saat masa transisi dari kemarin kita COVID, di mana semua dituntut untuk melakukan aktivitas ataupun komunikasi secara daring atau online gitu ya, dan itu semua terbawa pasca COVID ini gitu. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut atau para pelaku bisnis sudah mulai menggalakkan digital transformasinya. Nah, para pelaku bisnis yang bertumpu pada teknologi juga bertumbuh pesat loh teman-teman. Menurut data, Indonesia diprediksi menjadi the fastest growing IT market in Asia Pasifik. Gitu. At some point mungkin data ini nggak terlalu mengejutkan buat teman-teman sekalian, karena mungkin teman-teman sendiri adalah salah satu pengguna internet dan sudah merasakan dampak dari digital transformations ini. Mulai dari attachment kita kepada social media, sehingga kita bisa tahu teman-teman kita itu udah lagi ngapain sih, atau liburan kemana gitu ya, atau yang sekarang ini kita ngomongnya lagi healing kemana sih teman-teman kita, bisa lihat di social media gitu kan ya. Terus buat teman-teman yang mengakses super app, contohnya nih super app seperti Gojek, Traveloka, AirAsia, dan lain-lain yang bisa membuat hidup teman-teman itu semakin mudah. Karena semuanya terakses, semuanya ada di tangan ataupun di handphone teman-teman semua. Tentunya dukungan dari pengguna aplikasi ini secara aktif membantu startup dan juga para pelaku bisnis di Indonesia ini bertumbuh lebih pesat. Ya, ini seiring dengan bertumbuhnya kebutuhan untuk merekrut talent ataupun karyawan yang punya kapabilitas di bidang digital atau yang biasa kita sebut sebagai digital marketer. Nah, mulai tertarik ya teman-teman sekali di sini. Tapi sebenarnya dari tadi ngomongin digital marketing, digital marketer gitu ya. Apa sih sebenarnya digital marketing ini? Buat teman-teman yang tahu boleh ya tulis di kolom komentar di bawah. Ya, oke. Nah, gampangnya digital marketing ini adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan di channel digital. Mulai dari menciptakan awareness,
gitu ya, mengkonsiderasi building considerations sampai melakukan konversi, sehingga audiens kita ataupun calon pengguna atau pembeli produk kita itu mendapatkan journey yang komplit. Mereka tahu, mencari tahu tentang produk kita gitu ya, engage dengan social media dari brand kita gitu, sampai mereka memikirkan, oke, ini adalah produk yang sesuai, saya akan membelinya gitu. Semua itu adalah salah satu tools ya dari digital marketing ini sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari digital marketing ini ternyata adalah pekerjaan yang paling banyak loh dicari oleh para perusahaan atau pelaku bisnis. Ada berbagai fungsi ataupun keilmuan yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Apalagi kalau teman-teman register di Review Courses. Teman-teman akan belajar tentang berbagai fungsi dari digital marketing. Ada dari SEO, SEM gitu ya, CRM, apa sih itu gitu, tenang-tenang. Mungkin ini sekarang dengar dulu gitu ya, tahu dulu. Nanti teman-teman mungkin terpapar lagi di media yang lainnya. Kalau tertarik, silahkan daftar di Review untuk mengetahui lebih lanjut. Ya. Nah, tapi tahu nggak teman-teman sekalian, kenapa sih digital marketing ini tuh, digital marketer khususnya ya, kenapa paling banyak dicari oleh para perusahaan? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama dari sisi cost efficient. Ya, kalau kita compare mungkin sekarang dari sisi operasionalnya dulu nih gitu ya. Dari sisi kantor mungkin para teman-teman pernah dengar nggak tentang digital nomad, ya kan? Itu adalah salah satu pelaku digital marketer yang di-hire secara freelance, mereka bisa kerja di mana aja, sehingga nggak perlu yang namanya kantor gitu misalnya. Ataupun kalau kita lihat dari sisi cost yang dikeluarkan, sebenarnya digital itu lebih efisien ketika kita bandingkan dengan offline channels gitu. Jadi biaya-biaya untuk investasi pada saat pemasaran gitu ya lebih murah. Dan yang kedua adalah tentang reach-nya sendiri. Reach ini mungkin kalau misalnya kita ngomongin tentang billboard gitu ya, atau radio, mungkin akan terfokus kepada suatu area atau lokasi. Sedangkan digital, kita bisa fokus ke the whole world. Tergantung dari teman-teman sekalian. Misalnya produknya itu adalah produk yang khusus di-develop untuk Indonesia. Tentunya teman-teman bisa melimitasi dari targeting tadi, sehingga kita cuman akan reaching people that is in Indonesia gitu. Nah, ternyata teman-teman sedang melakukan aksi yang pengen diketahui oleh orang-orang di seluruh dunia. Dengan digital marketing, teman-teman bisa melakukan ini. Ya, tadi aku ngomongin tentang audience gitu ya sebenarnya, mentargetkan orang siapa. Nyambung lagi nih ke alasan yang ketiga, which is adalah targeting. Dengan digital marketing gitu ya, kita bisa lebih terarah dan lebih personalized, lebih custom lah ibaratnya, untuk memberikan komunikasi yang sesuai dengan spesifik target audience kita. Nanti teman-teman mungkin akan banyak belajar juga tentang high value audience atau the lowest hanging fruit of our target audience, sehingga gampang untuk kita pushing information tentang kelebihan produk kita, sehingga mereka terkonsiderasi ingin membeli produk kita. Ya, dan yang keempat adalah interaktif. Ya, kita mungkin udah merasakan pada detik ini juga, which is dengan adanya Zoom gitu ya, teknologi ini kita bisa melakukan multiple ways of communications, lebih advance daripada offline, di mana kita kalau misalnya nih pertemuan tatap muka kan cuma one on one gitu ya. Di sini kita bisa ngomong ke berbagai orang gitu, dan berbagai orang itu adalah dari seluruh Indonesia or even the world. Gitu. Digital marketing ini highly interaktif ya, dan melengkapi experience kita dalam berkomunikasi dalam berbagai arah.
Dan yang terpenting adalah alasan terakhir ini nih, gitu. Semua hasil dan juga matriks dari digital ini rata-rata bisa di-measure, bisa diperhitungkan. Sehingga kita bisa selalu mengetahui seberapa efektif atau efisien dari investasi-investasi yang kita berikan ataupun yang kita keluarkan di digital channel sendiri. Ya, jadi bisa dibayangkan sebenarnya digital ini gak cuman shifting dari sisi behavior kita dalam mengakses atau mencari tahu informasi, tapi juga dari sisi decision making. Apakah kita ingin menginvest di digital media sendiri ataupun experience in overall lah untuk digital marketing sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, udah tahu tadi tentang digital marketing, kenapa orang banyak mencari gitu kan ya, dan alasannya gitu. Sekarang teman-teman pada ready nggak untuk menjadi digital marketer? Kalau yang pada ready, yang udah siap, semangat gitu ya, udah berambisi, sekarang lagi perbaiki CV gitu. Coba kasih thumbs up di kolom chat ataupun komentar teman-teman sekalian. Ya, banyak banget nih yang menulis ya thumbs up-nya gitu, terima kasih. Ini adalah salah satu ya contoh nyata kalau kita ini sekarang lagi interaktif banget teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Jadi teman-teman sekalian udah memberikan ketertarikan gitu tentang keinginan ingin menjadi seorang digital marketer gitu. Nah, kalau tertarik, yuk kita sama-sama belajar. Karena ternyata ada skill gap loh yang dirasakan oleh para pelaku bisnis dan juga para perusahaan ini gitu loh. Kebutuhan akan fungsi ini itu mulai bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya accessibility dari internet ini sendiri. Tetapi ada gap-nya di mana skill dan capability dari karyawan ataupun talent-talent yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Dan ini sudah di survei juga ya oleh LinkedIn gitu. Ternyata banyak loh perusahaan-perusahaan ini yang merasa karyawannya masih belum melek secara digital ataupun mengetahui trik-trik dan tips untuk melakukan aktivitas digital yang baik sesuai dengan best practice. Ya, para perusahaan dan pelaku bisnis ini paham betul gitu loh. Kalau skill gap ini akan terus bertambah tahun ke tahun gitu. Dan sekarang ada 87% dari company ini menyatakan kalau memang benar adanya skill gap ini antara kebutuhan dan juga kapabilitas dari talentnya tentang digital marketing sendiri. Gitu. Ya, sehingga mereka menetapkan tujuan juga gitu loh. Di mana tujuan mereka ini adalah untuk memperkecil gap ini. Tapi gimana sih caranya? Ya, kita lihat di slide selanjutnya. Ada dua cara sebenarnya untuk filling in the skill gap atau memperkecil dari persentase skill gap ini dengan cara upskilling ataupun reskilling, di mana bertujuan untuk membuat suatu company ataupun divisi ataupun talentnya ini dari yang kurang berpengalaman, kurang mengerti tentang digital, sampai akhirnya mereka memiliki skill ini gitu. Nah, upskilling itu sendiri adalah suatu cara gitu ya. Ini tuh lebih ke training gitu yang dilakukan oleh perusahaan ataupun bagi individunya sendiri gitu ya untuk mempelajari tentang digital marketing ini sendiri. Sedangkan reskilling ini lebih ke on the job training. Jadi benar-benar praktek langsung gitu bagi teman-teman ataupun employee-nya gitu ya yang mendapatkan pemindahan posisi untuk menghandle langsung project-project seputar digital marketing ini gitu, sehingga nggak cuman duduk belajar mendengarkan, tapi karyawan-karyawannya juga mengerjakan secara langsung, bereksperience secara langsung tentang digital marketing dan pekerjaannya.
ya. Nah, di perusahaan-perusahaan besar, contohnya seperti Unilever sendiri, ya teman-teman mungkin pada tahu, even mungkin selalu menggunakan produk-produk dari Unilever ini ya, gitu. Perusahaan besar sekelas Unilever ini juga melakukan upskilling loh, gitu. Gak cuman dari segi pembelajaran ataupun training-training yang mereka lakukan kepada karyawannya, tapi mereka juga berinvestasi lebih dengan merekrut talent-talent di bidang digital ini, gitu. Sehingga mereka bisa membuat suatu komunitas gitu ya, atau suatu divisi yang memang kuat dari segi pengertian, optimisasi sampai melakukan pengembangan untuk digital bisnis mereka sendiri. Nah, buat kita yang mau atau baru mau ya berkecimpung di digital marketing ini harus tahu betul skill apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis ini sehingga kita bisa lebih kompetitif dan kita lebih terarah untuk mengembangkan skill kita dalam hal ini. Ya. Nah, gimana sih caranya mengembangkan mengembangkan kapabilitas digital marketing ini gitu ya? Teman-teman sekarang sudah melakukan hal yang tepat, which is dengan register di Revoyu, mengetahui at least tahu dulu terekspos tentang digital marketing ini gitu. Di sesi ini kita belajar sedikit tentang apa itu digital marketing dan apa demand yang ada di pasaran sekarang gitu. Jadi ketika selesai dari kursus ini dan teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut, teman-teman bisa register gitu ya ke full stack digital marketing courses dari Revoyu ini sendiri. Gitu. Sehingga teman-teman bisa belajar dan mengetahui lebih banyak tentang fungsi dan beragam keilmuan dari sisi digital marketing sendiri. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu betul kapan harus memulai, apa yang harus dipelajari, dan apa yang harus teman-teman sangat kuasai. Oke? Nah, tadi ngomongin tentang skill. Gitu. Sebenarnya ada berbagai macam skill dan keilmuan. Jadi digital marketing itu, aku banyak nih sebelumnya nih, just for sharing. Kalau ngomong dengan talent-talent baru gitu ya, para fresh graduate, kalian kenapa suka digital marketing? Oh ya, karena digital marketing itu ngomonginnya tentang social media gitu. Karena sesuai dengan yang selama ini dia lakukan sehari-hari. Nggak cuma itu teman-teman, banyak skill dan juga lingkup keilmuan dari digital marketing ini sendiri gitu. Dan digital marketing ini sendiri adalah gabungan antara technical dan juga soft skill. Ya, kalau kita ngomongin tentang technical dan soft skill, apa aja sih sebenarnya yang harus dikuasai? Yang pertama adalah kemampuan untuk menganalisa data. Statistiknya harus kuat, tetapi data-data tersebut hanya akan menjadi informasi kosong kalau teman-teman nggak tahu cara mengolahnya. Dan cara pengolahan ini bisa masuk kepada decision making process gitu ya, problem solving, dan even kita bisa tahu secara detail journey dari audiens kita, sehingga kita bisa memetakan behavior dari audiens kita dan konten apa sebenarnya yang mau kita push ke mereka. Ya, selain itu kita harus menguasai juga yang namanya channel-channel di digital. Mungkin teman-teman tahu beberapa, cuman nggak tahu itu pengkategorisasiannya itu seperti apa. Which is itu kayak contohnya ada Google Ads, Facebook Ads, terus ada juga untuk kita meretain ya atau menarik ulang konsumen kita ingatkan mereka untuk membeli lagi gitu ya produk yang telah mereka beli gitu ya dengan CRM, ada SEO, social media yang menjadi ketertarikan semua orang ya rata-rata, dan juga content marketing gitu. Nah, macam-macam nih sebenarnya skill, capability dan juga fungsi keilmuannya. Teman-teman sendiri sebenarnya bisa memutuskan apakah teman-teman akan menjadi spesialis ataupun generalis. Ya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar T atau M shape digital marketer. Sebenarnya ini gampangnya kalau T itu kita ngomongin tentang spesialis gitu ya. M itu kita ngomongin tentang generalis gitu. Mungkin aku akan lanjutkan di slide selanjutnya ya biar lebih jelas. Jadi the T-shaped marketing itu adalah seorang digital marketer
yang punya wide range of digital tactics, gitu ya. Tapi hanya bertumpu pada beberapa spesifik area, 1 atau 2 gitu. Jadi mungkin di sini kan ada area-area besar seperti paid media atau e-commerce gitu ya, yang memang banyak tangannya. Kalau kita ngomongin paid media, ini ada macam-macam. Tergantung dari tadi, ingat ya, di slide sebelumnya kita ngomongin tentang channels. Di paid media sendiri itu, di Facebook itu ada lagi ilmunya yang harus dipelajari. Kalau kita ke Facebook gitu, beda lagi dashboardnya gitu ya, atau platformnya, dan behavior dari orang di sana yang harus dipelajari lebih detail juga gitu. Jadi the T-shaped marketer ini dia lebih spesifik, mendalami 1 atau 2 bidang keilmuan gitu, sehingga dia bisa memberikan kinerja yang baik, overall views on how to optimize gitu ya, atau gimana cara menumbuhkan performa dari inisiatif yang dilakukan di bidang media berbayar ini. Dan ada juga yang namanya M-shaped marketer. Di sini kalau kita ngomong M-shape, tadi di awal aku udah bilang M-shape ini tuh berkaitan dengan sesuatu yang general. Jadi buat teman-teman yang memutuskan ingin menjadi seorang generalis gitu, teman-teman ini harus menguasai beberapa fungsi atau lini keilmuan yang ada di digital marketing ini sendiri. Contohnya gitu ya, kalau di sini di gambar ini ada content marketing, paid media, dan juga search engine optimization. Karena kalau kita ngomongin tentang content marketing, nggak cuman asal post doang nih di TikTok, joget-joget viral, nggak cuman gitu teman-teman. Kita juga harus tahu konten atau copy, ya, tulisan seperti apa sih yang bikin orang itu tertarik, atau visual seperti apa sih yang membuat orang-orang itu pengen engage atau share konten kita gitu ya. Di bidang paid media seperti yang udah kita ngomongin tadi, atau search engine optimization. Apa sih SEO itu sendiri? Teman-teman akan mempelajari lebih lanjut di kursus-kursus RevoU selanjutnya. Cuman di search engine optimization ini gampangnya adalah gimana caranya suatu website bisa muncul di halaman pertama dari Google Search. Jadi ketika teman-teman nge-search, website kita udah muncul duluan nih, tapi secara organik ya, bukan secara paid gitu, secara gratis lah gampangnya gitu ya. Menarik ya teman-teman sekalian. Jadi tadi kita banyak ngomong tentang technical skills gitu, dari social media, SEO, dan juga apa tadi satu lagi itu aku lupa, search gitu ya, atau copywriting gitu dari sisi konten gitu. Jadi nggak cuma ngomongin tentang technical skills ini. As a digital marketer kita juga dibutuhkan dituntut untuk memiliki transferable skills. Ya, apa sih contohnya? Pertama adalah kemampuan untuk menganalisa dan juga mengambil kesimpulan, sehingga data-data tersebut keluar menjadi suatu hipotesa ataupun thought starter bagi teman-teman ketika ingin melakukan suatu inisiatif atau proyek digital sendiri. Ya, knowledge of automations. Karena kita ngomongin digital marketing gitu ya, mostly berkaitan dengan teknologi, rata-rata ini semua terjadi secara otomatis gitu, nggak hanya di-trigger oleh sesuatu yang manual gitu. Ketika dapat data, datanya langsung ke store, terus udah ke store datanya bisa langsung didistribute ke berbagai channels gitu. That kind of automations that we're talking about. Dan kita ngomongin tentang persuasions and problem solving, ketika teman-teman punya cukup pengetahuan dan juga kemampuan untuk menganalisa data tersebut, teman-teman udah tahu nih gimana caranya ngomong ke atasan atau ngomongin dengan klien, dengan stakeholders yang lain gitu ya, untuk menarik perhatian mereka, mempersuasi mereka gitu ya, sehingga mereka tertarik untuk melakukan aktivitas digital bersama teman-teman sekalian. Dan ini dibutuhkan juga organizations and project management skills, karena banyaknya bidang keilmuan dan rata-rata pekerjaan digital marketing ini tuh bisa dibilang adalah fast-paced, ya, fast-paced, yang semuanya terjadi dalam suatu waktu
Jadi kita dituntut untuk agile dan memiliki pemahaman atas project management. Jadi kita tahu, oh ya, kalau aku mau ikut mega days-nya e-commerce gitu ya, 11-11, atau yang terdekat ini 99, 10-10 gitu ya. Teman-teman harus tahu kapan kita harus menarik ke belakang perencanaan untuk pemasaran digitalnya, komunikasi apa yang seharusnya kita sampaikan gitu ya. Jadi harus tahu, harus punya the right skills of project management. Dan yang paling penting adalah kita harus menyelam kepada pemikiran ataupun behavior dari audiens kita, sehingga kita nggak menghabiskan budget dengan percuma. Itu investasinya itu nggak percuma. Kalau udah jelas ini adalah produk yang cuman ada, contohnya gitu ya, scale bisnisnya itu masih kecil, kita masih ngomongin tentang suatu pulau gitu misalnya, jualan sepatu ini yang diproduksi di Medan, yang sekarang dari sisi distribusi hanya bisa sanggup di Sumatera gitu. Tiba-tiba teman-teman sekalian udah langsung mentargetkan orang-orang yang ada di Papua sana, di Kalimantan gitu kan ya, yang sebenarnya di luar dari kapasitas dari bisnis kalian gitu. Nah, itu yang harus dikoreksi dengan menargetkan audiens yang tepat gitu ya, dengan behavior yang tepat sesuai dengan bisnis kalian. Kalian akan bisa melakukan banyak hal gitu ya, dan menumbuhkan performa bisnis yang lebih baik. Makanya audience thinking and behavior understanding ini sangat penting gitu dimiliki oleh seorang digital marketer. Ya, mungkin ini adalah something yang common, tapi ingat, common sense is not so common. Kita semua harus mempelajari ini. Oke? Nah, tadi kita udah ngomong transferable skills, technical skills di awal udah kita omongin juga gitu ya. Kenapa sih sebenarnya kita harus mixing antara technical skills dan transferable skills ini gitu? Karena banyak yang punya technical skills tapi nggak tahu gimana cara mengolahnya, nggak bisa mentransfernya menjadi suatu problem solving ataupun decisions gitu. Banyak yang melek dari sisi digital dan mengetahui trik-triknya, tapi nggak tahu gimana caranya menyampaikan ini ke atasannya, sehingga atasannya bisa memberikan keputusan yang tepat. Ya, it was difficult to find digital marketing with these qualifications. Apa aja sih qualifications-nya itu? Yang pertama, yang memiliki strategic business knowledge, ya, of digital marketing. Biasanya jangan, ini aku selalu personally selalu mengingatkan kepada tim-tim aku sekalian gitu ya. Mungkin teman-teman bisa pelajari ini juga gitu ya, mengambil hikmahnya gitu ya. Ketika kita fokus dari suatu proyek, biasanya kita cuman lihatnya itu aja gitu. Padahal untuk menyelesaikan suatu problem ini nggak cuma dari layer itu aja, kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Dan ternyata problemnya nggak sesusah itu kalau kita tahu gimana cara mengkombinasikan solusi dari berbagai macam channels ataupun lini keilmuan tadi gitu. Dan nggak cuma ngomongin tentang strategic things, tapi kita harus tahu gimana cara mengintegrasikan kemampuan ataupun solusi ini gitu loh dalam semua proyek kita. Ingat, digital marketing tadi adalah suatu tools yang digunakan oleh marketer. Dan kalau kita ngomongin tentang marketing juga banyak keilmuannya. Dan rata-rata biasanya gitu ya, bagi early adopter of digital marketing, mereka akan melakukan digital marketing initiative ini secara silo ataupun sendiri-sendiri gitu. Dan disinilah kurangnya gitu. Karena dari sisi offline dan online sendiri adalah suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Kita harus mengintegrasikannya dengan baik. Sehingga experience atau journey dari audiens kita lebih terarah. Ya, ada sekarang yang namanya online to offline, offline to online, macam-macam gitu. Ini teman-teman nanti bisa pelajari lah di sesi-sesi selanjutnya. Dan having a working overview of digital technology ini sangat
membantu gitu ya, karena digital marketing ini adalah suatu hal yang constantly changing. Dibutuhkan semangat ataupun ketekunan untuk teman-teman terus memperbaharui skill dan pengetahuannya tentang digital sendiri. Ya, bisa jadi yang tahun lalu ngomongin tentang suatu proyek digital, di tahun ini udah nggak relevan karena ada pembaharuan yang lebih cepat gitu loh, dan lebih advance. Jadi teman-teman harus open minded ya. Oke. Dan digital marketing ini adalah suatu lini yang beragam dan selalu berubah seperti yang aku sampaikan tadi, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin menjadi seorang digital marketer, berkomitmen gitu loh, untuk mengembangkan kapabilitas dari rakyat Indonesia gitu ya, biar kita lebih melek teknologi gitu. Let's do this. Start with your why. Kenapa sih teman-teman pengen menjadi seorang digital marketer? Ya, lihat keputusan ataupun decision yang teman-teman ambil tadi dari helicopter view. Jadi lihat dari bigger picture-nya gitu, sehingga teman-teman tahu apakah teman-teman sendiri dari sisi kemampuan diri dan sisi mungkin cara berkomunikasi ataupun tujuan besarnya gitu ya, apakah kalian ingin menjadi T ataupun M-shape digital marketer tadi ya, dengan cara apa gitu ya, identify your strength and weakness. Kalau aku pribadi, aku sangat high level gitu ya. Jadi aku akan ngomongin tentang general things. Karena I know aku bisa mengambil suatu keputusan ketika aku bisa melihat dari sisi yang lebih besar ya, dan tipe aku juga lebih ke strategical thinking, sehingga makanya aku memutuskan untuk menjadi generalis. Nah, teman-teman sendiri gimana gitu? Petain aja dulu kekuatan dan kelemahan teman-teman sendiri. Ya. Dan yang paling penting mulai dari sekarang. It's a good start that you already joining on this course gitu ya. Teman-teman bisa developing your foundational knowledge. Ya, basicnya dulu nih harus dikuatin sebelum teman-teman bisa lebih advance lagi nanti belajar. Develop strategic framework to learn and also work. Jadi teman-teman mungkin udah bisa pikirin lagi, oke, hari ini bulan ini kita akan ngomongin tentang aku akan mulai mempelajari tentang digital marketing, dan di beberapa bulan ke depan dalam 1 tahun ataupun 6 bulan aku udah tahu aku akan fokus ke yang mana gitu. Apakah digital marketing generalist, ataukah aku akan menjadi content writer, ataupun aku akan menjadi paid media specialist, dan so on. Dan kalian tahu, ketika ini kalian petain juga, oke, aku punya cita-cita ingin bekerja di FMCG industry, ataupun fintech gitu ya, atau apalagi gitu. Sehingga kalian jelas tujuannya. Jadi yang dipelajari pun bisa lebih terarah dan spesifik. Dan jangan lupa, kalau lagi belajar di sini nggak cuman mendengarkan, tapi juga lakukan. Ya, akses untuk melakukan digital marketing initiatives ini udah terbuka. Teman-teman kalau misalnya mau mulai simpel dengan berjualan gitu misalnya ya, udah bisa buka account sendiri, account toko sendiri di Shopee, Tokopedia, Lazada gitu kan ya. Ataupun dengan menggunakan yang sekarang TikTok gitu. Pada suka nonton kan ya TikTok Shop, itu menarik-menarik banget dan itu very very impulsif. Ya, learn by doing, apply what you learn into practice. Dan yang terakhir, yang paling penting, level up like a hero. Nggak cuman berhenti ketika teman-teman sudah mengerti gitu ya, karena tadi digital marketing banyak kan lini keilmuannya, teman-teman bisa melengkapi kemampuan teman-teman lagi yang lain gitu. Menarik banget kan gitu. Mungkin udah banyak banget yang aku sampaikan, semoga teman-teman itu bisa menetapkan pilihan dan hati apakah memang ingin menjadi digital marketing. Tapi ketika teman-teman memang ingin menjadi seorang digital marketer, you guys already do a good job, I can say, dengan menghadiri sesi ini. Oke.
Nah, segitu sesi aku kali ini. Sekarang aku berikan floor-nya lagi ke Manda ya. Silakan Manda. Oke, thank you banget Kak Fauzan udah bantu banyak sharing ke teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, Kak Fauzan, ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk, jadi kayaknya kita bisa langsung aja ke Boleh. pertanyaannya. Udah siap Kak Fauzan? Siap. Teman-teman yang lain udah pada siap belum? Siap dong. Udah bertanya ya tadi ya. Oke. Oke, nah Kak, langsung aja nih dari pertanyaan pertama dari Karis Suud. Mau tanya-tanya nih Kak, menurut Kakak dalam digital marketing itu aspek yang lebih penting planning untuk strategi konten atau visual konten itu sendiri Kak? Oke, ini kalau kayak kita ngomong mana yang lebih duluan, chicken atau egg gitu ya. Jadi semuanya itu sama pentingnya gitu. Kalau kalian nggak punya planning yang jelas, gimana caranya kalian menurunkannya kepada konten gitu. Di planning ini tuh macam-macam gitu ya. Ada planning dari sisi komunikasinya, ada planning dari sisi channel-channelnya, yang mana yang akan difokuskan. Kalau kita ngomongin channel gitu ya, konten yang ada di Facebook, Instagram, TikTok itu beda loh bentukannya gitu ya. Kalau kita ngomongin sesuatu yang di Facebook itu tuh lebih yang informatif, karena di situ orang nggak cuma lihatnya gambarnya, tapi juga baca visualnya. Beda kalau kita ngomongin di Instagram, orang-orang itu mostly Instagram sendiri platformnya dibuild untuk pamer foto gitu ya. Pasti akan fokusnya ke foto gitu. Dan beda kalau kita ngomongin di TikTok, itu ngomongnya itu lebih ke video gitu. Jadi planning tadi harus dipikirkan matang-matang sesuai dengan audience behavior dan juga fokus channels-nya. Barulah nanti bisa dihasilkan visual konten itu sendiri. Dan kalau kita ngomongin visual konten, kalau tadi visual kontennya juga nggak enticing, nggak informatif, mungkin orang juga nggak akan peduli gitu. Jadi planning dan eksekusinya harus saling berkaitan. Gitu sih dari aku. Semoga menjawab ya, Suud. Oke, thank you Kak Fauzan dan Karis untuk pertanyaannya, Karis Suud. Kita move ke pertanyaan selanjutnya dari Ilu Devi Sania. Gimana strategi digital marketing biar kesannya tuh tidak melulu nawarin produk biar konsumen nggak bosan gitu, Kak? Ujung-ujungnya kan memang nyarinya duit ya. Tapi ingat, ketika kita melakukan suatu strategi pemasaran, nanti teman-teman akan mempelajari ya di course digital marketing awal deh kalau nggak salah ya di Revoyu ini. Ada yang namanya marketing funnel gitu, dari sisi awareness, consideration, sama conversion. Nah, teman-teman harus melakukan assessment dulu nih, bisnis kalian itu ada di posisi mana gitu. Jadi dan journey ini harus dibuat sedemikian rupa dengan digital marketing initiative. Jadi yang pertama untuk awareness, kalian akan memberikan informasi yang generik gitu ya tentang produknya, gimana memasarkan produknya gitu, dan komunikasi apa yang ingin diasosiasikan dengan produk kalian. Dan kalau kita ngomongin consideration, kalian akan men-encourage orang untuk melakukan engagement. Jadi nggak cuman nyuruh orang untuk beli sekarang, bisa aja call to actionnya itu ya like, comment, subscribe kayak yang YouTubers sekarang lakukan gitu ya, atau tonton videonya, cari tahu lebih lanjut, go ke website gitu. Jadi harus dipersonalisasikan, di-customize berdasarkan state of your business or your project. Gitu dari aku. Oke, thank you Kak Fauzan. Semoga menjawab ya Ilu Devisania. Pertanyaan selanjutnya dari Gadiska. Saya social media specialist di salah satu perusahaan kontraktor. Biasanya as digital marketer tuh cara paling efektif untuk evaluasi hasil ads engagement dari konten kita tuh gimana? Cara evaluasi versi kakak gimana? Oke. Nah,
Ini kita ngomongin ads engagement ya, aku suka nih dari Gadis Kak. Berarti dia udah ngomongin paid marketingnya gitu ya. Ada untuk ngomongin tentang si organik biasanya gitu yang gratis gitu ya. Biasanya kalau kita ngomongin tentang Facebook gitu, kita bisa lihat di Facebook Insight-nya sendiri. Nanti akan keluar tuh data-datanya. Kalau kita ngomongin tentang ads engagement dari konten kita tuh gimana, cara evaluasinya gimana gitu ya. Aku akan lihat dari dua hal. Yang pertama dari sisi investment, which is paid medianya tadi gitu ya. Yang kedua itu dari sisi kreatifnya sendiri. Ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita ngomongin tentang kreatifnya tadi gitu ya, kreatif dulu nih gitu. Komunikasinya apakah memang udah sesuai nggak sih dengan audiens kita gitu. Terus apakah udah uptrend atau enggak? Dan ada banyak tools kayak contohnya ada Creative X gitu ya, teman-teman bisa cari lah informasinya. Itu adalah tools yang bisa membantu kita untuk mengetahui quality score dari kreatif aset kita sendiri, sehingga mereka bisa memperlihatkan engagement kita itu akan berpengaruh seberapa banyak dari sana gitu. Karena kalau kita ngomongin engagement gitu, kalau kita mencari banyak engagement, tentu impression ataupun reach-nya gitu ya, kita harus mengekspos iklan kita ini ke berbagai orang yang sesuai dengan audiens, yang sesuai dengan komunikasi kita tadi gitu. Terus kalau kita ngomongin tentang si medianya itu sendiri gitu ya, tentunya harus tahu targetingnya tadi siapa aja, fokusnya ke orang-orang yang punya interest seperti apa gitu kan ya. Terus sesuaikan dengan objektifnya. Kalau kita ngomongin tentang engagement, ya udah nanti di-optimize iklannya itu gitu ya, diatur dan di-setup berdasarkan objektif engagement gitu. Mungkin agak sedikit teknikal di sini ya. Teman-teman nanti at least tahu dulu deh pada saat ini. Kalau mau belajar lebih lanjut, apa namanya, bisa cari-cari di internet atau ikut kursus-kursus semacam ini. Gitu, Gadiska. Semoga jelas ya. Oke, terima kasih Gadiska, Kak Fauzan. Gadiska ini menutup sesi Q&A kita malam Oh, hari ini. terakhir. Udah terakhir. Jadi thank you banget Kak Fauzan udah bantu jawabin pertanyaan, bantu sharing. Thank you juga teman-teman udah submit pertanyaannya ya, udah ngasih pertanyaan. Thank you so much. Semoga pertanyaan-pertanyaannya terjawab di sesi malam ini. Sebelum kita sudahi gitu ya dengan Kak Fauzan, apakah dari Kak Fauzan ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman semua yang ada di sini? Oke, ini udah closing statement ya, berarti ya. Betul. Oke, Silakan, aku in overall, I think this is a good session. Teman-teman sangat interaktif dari awal aku tadi menyampaikan, memperkenalkan diri, even sampai sekarang gitu ya. It's a good things gitu, dan it's an honor for me as well untuk bisa hadir dan berbicara secara tatap muka dengan teman-teman sekalian gitu. Kita tetap bisa connect, teman-teman bisa kunjungi LinkedIn aku gitu ya, cari aja Fauzan Akbar gitu, sesuai dengan title-nya tadi gitu ya. Dan what I can say adalah teman-teman udah melakukan hal baik gitu ya, udah menunjukkan semangatnya, nggak cuman tahu terus lupa terus nggak diapa-apain gitu. Teman-teman udah melakukan langkah pertama untuk menjadi digital marketer. Ya, teman-teman sudah belajar dan mencari tahu tentang apa itu digital marketing. Dan sekarang teman-teman tinggal memperdalam atau menambah ilmunya lebih banyak lagi. Jangan bosan belajar, nggak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Dan I think dengan RevoYou bisa mengakomodir itu gitu. Jadi teman-teman semoga jalannya lancar ke depannya, menemukan lini keilmuan ataupun bidang karir yang sesuai gitu dengan minat dan bakat teman-teman sekalian. Gitu dari aku. Oke, luar biasa. Sekali lagi aku terima kasih ya Kak Fauzan udah bantu sharing sama teman-teman semua, bantu jawab-jawabin Terima pertanyaan kasih. di sesi malam hari ini. Luar biasa antusiasnya, keren banget. Thank you so much Kak Fauzan. Nanti semoga kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya Kak Fauzan. Silahkan kalau teman-teman misalnya senang sama sesinya gitu ya, jangan lupa boleh dong diramein kolom chatnya. Thank you Kak Fauzan gitu misalnya.
Asik nih, rame banget. Asik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Fauzan. Selamat istirahat, Kak. Bye-bye, Thank Kak. you, Manda. Bye-bye. Bye-bye, teman-teman. Oke, thank you so much sekali lagi untuk Kak Fauzan. Gimana teman-teman so far tadi sesinya? Mungkin yang sebelumnya mungkin kayak, "Aduh aku nggak tahu banget tuh digital marketing apa." Dari sesi hari ini semoga jadi bisa lebih nambah pengetahuan ya teman-teman terkait, digital marketing tuh, sebenarnya apa dan bagaimana gitu. Nah, setelah mendengar materi tadi dari Kak Fauzan, kira-kira udah pada tertarik atau makin yakin nggak nih untuk berkarir di digital marketing? Gitu. Nah, ngomongin soal karir nih teman-teman, di sesi selanjutnya kita bakalan ngomongin career opportunity di digital marketing. Tapi sebelum dengerin materi dari speaker selanjutnya, aku mau, coba nanya dulu dong ke teman-teman semua. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di sini itu pengen jadi digital marketer nggak nih? Ketik satu untuk pengen banget gitu, atau ketik 2 kayak nanti dulu deh masih mikir-mikir nih, gitu. Oke, boleh dong diramein kolom live chat-nya di aku agak delay, jadi nggak apa-apa aku tungguin dulu ya teman-teman. Oke, wah 1, 2, oh 2 juga ada, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Oke, wah rame banget. Oke, kayaknya kebanyakan satu ya teman-teman ya. Pengen banget nih jadi seorang, digital marketer, gitu. Amin, semoga nanti, jalannya lancar ya teman-teman ya. Next question masih ada teman-teman pertanyaan kedua ya. Teman-teman pernah ragu nggak nih untuk jadi digital marketer karena belum pernah punya background sebelumnya? Coba ketik satu untuk iya banget lagi gitu, atau ketik 2 untuk udah nggak ragu dong. Boleh diramein lagi kolom live chat-nya. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Boleh aku tunggu. Wah, rame banget ya, teman-teman. 1, 2, 1. Kayaknya komen apa, pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua nih komennya agak nyaru, nggak apa-apa ya, teman-teman. Tapi kalau aku lihat kayaknya kebanyakan satu ya dari tadi ya, teman-teman. Kayaknya masih banyak yang, ragu juga nih untuk jadi digital marketer karena merasa belum pernah punya background di digital marketing, gitu. Oh, masih ada pertanyaan terakhir, teman-teman. Dari skala 0 sampai 10, kira-kira seberapa sulit sih cari kerja di zaman sekarang menurut teman-teman? Susah banget nggak? Kalau misalnya teman-teman di sini kayak, iya nih, apa namanya, cari kerja tuh susah banget, apalagi di era pandemi dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Atau mungkin ada yang alhamdulillah jalannya selalu dilancarkan ya, teman-teman, alhamdulillah rezekinya, selalu apa, selalu ada aja gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin menjawab, kayaknya susah banget 1000, 1.000.000, skalanya gitu ya, misalnya gitu ya, teman-teman. Aku juga setuju sama teman-teman kalau cari kerja di era sekarang itu juga sulit banget gitu ya, bahkan mungkin sebelum pandemi pun susah, pas ada pandemi malah lebih susah lagi gitu untuk mencari kerja. Oke teman-teman semua terima kasih banyak yang udah bantu komen, rame banget. Thank you so much ya teman-teman sudah, berpartisipasi di kolom live chat. Oke, nah teman-teman tadi mungkin kan juga masih banyak yang ragu ya gitu, kira-kira pengen jadi digital marketer tapi aduh nggak punya background gitu, takut kira-kira bisa atau enggak ya. Tenang aja teman-teman, mungkin, keraguan-keraguan teman-teman itu nggak cuma teman-teman juga yang merasakan gitu. Ini adalah beberapa contoh yang paling sering, ditanyakan oleh para teman-teman di mini course gitu. Ini adalah teman-teman mini course juga yang pertanyaannya itu sifatnya frequently asked question banget di mini course. Jadi mungkin yang pertama ada dari Andri Satria gitu ya. Kalau anak-anak full stack Revo itu ada yang belum punya pengalaman sama sekali nggak ya gitu? Pengen banget ikut full stack tapi tuh takut nggak bisa ngikutin nih soalnya aku belum ada pengalaman sama sekali di digital marketing. Yang kedua, dari Michael, "Hai Revoyu Staff, mau nanya nih kalau di full stack nanti tuh jadwalnya gimana? Kebetulan sekarang saya full timer gitu ya, pekerja kantoran atau mungkin biasanya kan 9 to 5 gitu ya jamnya. Takut nggak keburu nih waktunya," gitu. Jadi mungkin concern-nya Michael ini lebih ke jam course-nya. Terus selanjutnya ada dari Deidara, "Min kalau full stack bakalan ada career support gitu nggak ya? Pejuang loker, udah beberapa kali di-ghosting HR." Ya ampun, semoga teman-teman nanti yang, tergabung di sesi malam hari ini udah nggak ada lagi ya yang di-ghosting HR karena
Di ghosting HR itu kadang lebih sakit dibanding di ghosting gebetan, ya nggak ada yang canda ya. Oke teman-teman, selanjutnya dari Bambang nih. "Halo admin, full program Revoyu ada batas usia buat daftar tidak ya? Saya mau switch karir nih ke digital marketing, tapi berasa telat mulai buat belajarnya." Nah, ini juga salah satu concern yang mungkin, banyak juga ditanyakan di mini course, teman-teman. Oke, nah untuk menjawab keraguan-keraguan teman-teman supaya pada nggak galau lagi ya, kita langsung aja ya ngomongin soal career opportunity di digital marketing bersama salah satu admission counselor yang ada di Revoyu, yaitu Kak Rani Aprilia. Jadi beliau adalah senior admission counselor yang ada di Revoyu. Nah, nanti Kak Rani bakalan share nih beberapa cerita perjalanan alumni kita yang mungkin dulunya juga punya keraguan yang sama kayak teman-teman yang ada di dalam sesi hari ini, gitu. Oke, kalau gitu langsung aja biar nggak lama-lama lagi, aku panggilkan dulu Kak Raninya untuk, bergabung dengan kita semua. Halo Kak Rani. Halo, halo Panda, halo teman-teman digital marketing mini course. Apa kabarnya Kak Rani malam ini? Baik, baik, alhamdulillah sehat banget nih. Namanya gimana kabarnya? Oh baik dong, selalu semangat untuk ketemu sama teman-teman mini course nih, Kak. Siap, Gitu. siap. Dari komennya nih udah rame banget nih, Kak. Kayaknya udah nggak sabar juga untuk masuk ke sesi Kak Rani. Kalau gitu Oke, langsung aja nih, Kak, sesinya aku serahkan ke Kak Rani ya, Kak. Silakan, Kak. siap. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Halo, halo semuanya. Nah, jadi kenalan sedikit dulu ya. Namaku Rani Aprilia. Jadi aku admission counselor di Revoyu sejak 2020. Jadi udah ketemu banyak banget nih calon student Revoyu yang semangatnya luar biasa buat belajar digital marketing. Oke, sebelumnya kan udah dibahas juga ya tentang, potensi dari bidang digital marketing, udah dibahas juga gimana sih Revoyu bantu teman-teman yang mau belajar digital marketing, tapi mungkin masih ada beberapa concern. Tadi aku lihat ya masih ada yang ragu-ragu juga, mungkin sesuatu yang bikin teman-teman kepikiran sebelum benar-benar terjun ke digital marketing. Coba kita lihat di slide ini, ada nggak sih, yang ngerasa relate nih sama hal-hal ini? Misalnya baru lulus kuliah, ngerasa nggak passion nih sama jurusan yang diambil, dan mau berkarir di bidang, tech atau digital industry. Atau yang kedua nih, sebenarnya udah punya kerjaan atau udah pernah kerja juga sebelumnya, tapi nggak ada hubungannya sama digital marketing. Tadi juga ada yang bingung ya, gimana bagi waktunya nih buat yang ada kerjaan full time, atau justru yang terakhir, ngerasa nggak punya skill spesifik, tapi justru khawatir bisa nggak ya belajar hal baru dari nol banget. Oke, teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya yang belajar di Revoyu itu bukan cuma yang ada pengalaman aja nih di digital marketing. 41% student Revoyu itu justru fresh graduate. Dan 40% ini termasuk para career switcher dari berbagai background, jadi macam-macam gitu ya. Dan yang udah ada pengalamannya justru hanya ada 15%-an. Oke, sekarang kita ketemu yuk sama Yoga dan Farah nih. Nah, jadi Yoga ini sebelum join Revoyu bekerja sekitar 2 tahun sebagai barista di Starbucks. Awalnya Yoga ini coba apply untuk posisi marketing, tapi belum ada yang membuahkan hasil ya sampai ngerasa overthinking juga. Terus di sini ada Farah nih. Farah ini fresh graduate waktu itu lulusan antropologi sosial yang nggak mau berkarir sesuai sama jurusannya karena pasti banyak butuh penelitian di lapangan. Kira-kira yang dirasain sama Yoga dan Farah tuh seperti ini nih. Dan teman-teman calon student Revoyu pun juga sering merasakan kekhawatiran ini gitu ya ketika mereka lagi di proses admission sama aku. Misalnya ngerasa background-nya nggak relate, takut nggak bisa ngikutin pelajarannya, takut nggak dapat kerja, terus kalau nggak dapat job nanti beneran dibantu cari kerja nggak ya? Atau ngerasa insecure karena teman-teman yang lain khawatirnya udah pada jago-jago semua. Nah, tapi sebenarnya gimana sih caranya Revoyu itu bisa bantu Yoga, Farah, dan teman-teman lainnya itu mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka rasain ini nih. Aku mau bahas dari sudut pandang student ya. Nah, jadi pasti banyak yang ngira nih kalau misalnya kelas online itu nggak efektif. Karena interaksi ke instrukturnya atau sama ke student lainnya tuh pasti akan berkurang. Tapi Revoyu itu paham banget ya pentingnya interaksi dua arah selama pembelajaran. Jadi semua kelas yang 5 hari per minggu itu di full stack live dan interaktif. Jadi bisa banget tanya-tanya langsung ke instrukturnya selama kelas. Buat bahasa pengantarnya pun pakai bahasa Indonesia
Jadi walaupun tugas-tugasnya sama modul sedalam bahasa Inggris, nggak perlu khawatir kalau yang belum lancar conversation dalam bahasa Inggris, yang penting passive English-nya aja gitu ya, buat sekedar baca aja kok, seperti itu. Nah, lalu ada juga nih yang kepikiran kalau misalnya belajar online, artinya tuh akan belajar sendiri, karena kan bingung ya, kalau nggak ngerti mau tanya-tanya ke siapa, belum belum deket-deket banget gitu, belum kenal deket. Nah, tenang aja, di Revoy itu teman-teman akan di-assign, dibagi jadi beberapa study group, dan setiap study groupnya itu akan punya yang namanya team lead atau teaching assistant. Jadi bisa banget diskusi sama teman-teman dan tanya-tanya ke team lead kalau ada materi yang belum kita paham. Terus hal lainnya yang ngebantu Farah dan Yoga banget itu adalah praktik dan simulasi pakai tools, kerjain assignment, dan juga group project yang bikin mereka bisa belajar banyak nih tentang teamwork, komunikasi, dan juga skill presentasi sama brainstorming seperti itu. Nah, lalu karena tadi kan aku mention tugasnya banyak ya gitu. Jadinya selama di Revo itu teman-teman akan belajar gimana caranya mengatur waktu dengan baik. Pertanyaannya bisa nggak sih yang ada kerjaan full time bisa ikut kelasnya atau enggak gitu ya? Jawabannya sebenarnya bisa. Asalkan bisa hadir pada saat kelasnya. Karena balik lagi ke tadi ya gitu, interaksi selama kelas itu penting. Jadwalnya emang kayak gimana sih di Revoyu? Mirip-mirip kayak mini course, tapi kalau untuk full stack programnya itu jadwalnya Senin sampai Kamis jam 7 sampai 9 malam dan hari Sabtu jam 1 sampai jam setengah 4 sore. Jadi Jumat itu memang sengaja dibikin libur supaya ada waktu tambahan buat submit assignment. Seperti itu. Dan juga teman-teman perlu aware nih kalau pasti akan ada banyak waktu luang yang dikorbankan gitu ya buat belajar dan ngerjain tugas-tugas serta grup projectnya. Oke, lalu tentang poin terakhir nih ada fakta menarik. Kalau sebenarnya Yoga sama Farah itu sebenarnya termasuk student yang nggak dapat job guarantee. Jadi job guarantee ini sendiri sebenarnya hanya program refund aja yang akan didapetin uh, kalau misalkan dapat job guarantee, jika 6 bulan setelah program selesai belum dapat job offer, maka refundnya itu akan diperoleh seperti itu. Jadi ibaratnya kalau nggak dapat kerjaan baru dapat refund. Nah, tapi memang untuk dapat job guarantee ini ada penilaiannya selama proses admission. Kalau menurut Farah gitu ya, sebagai student yang mengalami sendiri gitu ya, di kelas itu sama sekali nggak ada perbedaan treatment dan dapat learning experience yang sama. Yang penting rajin dan lakuin yang terbaik. Ini berlaku buat semuanya sih ya, nggak cuma yang dapat cukup garanti atau nggak dapat cukup garanti gitu. Karena sebenarnya performance di kelas itu akan ngaruh banget sama apa yang akan dijalanin student pada saat di Revoy Next nih. Ini kan kita bahas ya 3 bulan awal ya. Kita lanjut ke yang 3 bulan terakhir. Jadi buat semua student yang apply buat programnya sampai 6 bulan gitu ya, setelah selesai belajar, setelah dapetin skill digital marketingnya, dan kalau berencana berkarir di bidang ini penting juga buat punya skill job searching. Makanya di Revoyu itu ada program yang namanya Career Support, bukan cuma sekedar job connector. Jadi buat semuanya akan dapat hak dan fasilitas yang sama buat dibantu cari pekerjaan nih kalau teman-teman ikut Revoyu Next ini. Jadi semua student akan punya career coach, tadi sempat di-mention juga ya gitu tentang career coach ini yang akan nemenin selama proses pencarian kerja. Jadi career coach ini adalah para hiring manager atau praktisi yang udah paham banget hiring proses di digital marketing itu kayak gimana. Nah, lalu juga nih biar lebih mantap dan pede ya, student juga akan melakukan yang namanya mock interview, baik yang behavioral maupun yang teknikal. Karena penting banget supaya kita bisa jadi tahu nih apa yang perlu diimprove kalau nanti dapat panggilan interview. Lalu selain fokus ke job searching skill-nya, karena Revoyu paham banget gimana sih pentingnya punya pengalaman buat ngerjain hands-on project, apalagi buat yang baru mau masuk ke bidang yang baru, yang beda dari bidang mereka sebelumnya, makanya kita ada program yang kita sebut sebagai Revoyu Labs. Jadi di sini teman-teman akan handling project sebagai seperti seorang digital marketer gitu ya, dan bisa dikerjain secara remote dan di luar jam kerja. Jadi nggak masalah buat teman-teman yang ada kerjaan. Nah, jadi sebenarnya kekhawatiran yang tadi dirasain sama Yoga, Farah, dan teman-teman lainnya itu akan diperhatiin banget dan ada solusinya selama kelas gitu ya. Oke, nah tapi gimana nih kalau misalnya ternyata usia teman-teman itu udah lebih dari 30 tahun? Masih ada kesempatan nggak ya buat pindah karir? Atau gimana misalnya teman-teman ini termasuk ibu-ibu atau para ayah gitu yang punya anak, punya toddler gitu ya, bisa nggak sih ikutan kelasnya? Oke, kita lanjut nih ke next slide. Mungkin bayangan teman-teman cuma anak-anak muda nih atau fresh graduate yang belajar di Revoyu. Karena kalau dilihat di mini course rame ya gitu kan ya. Anak-anak yang bisa dibilang masih muda gitu. Nah, tapi sebenarnya ada sekitar 18% yang usianya itu udah lebih dari 30 tahun.
Kalau misalkan per batch itu ada 1.000 orang, berarti kan ada 180 orang yang punya concern yang sama gitu ya, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Makin ke sini justru makin banyak nih teman-teman yang usianya udah lebih mature gitu, udah 30 tahun ke atas. Oke, kita sekarang ketemu dulu nih sama Mas Erik dan Mbak Abi. Jadi Mas Erik ini sebelum di Revoyu adalah seorang flight attendant, tapi sayangnya terkena layoff selama pandemi. Terus ada Mbak Abi juga yang ada career break gitu ya, udah 5 tahun gak bekerja secara profesional karena mengurus keluarganya. Nah, mereka berdua tuh juga bertanya-tanya, di usia yang sekarang itu bisa dapet nggak ya kerjaan? Mbak Abi juga khawatir bagi waktunya gimana sih antara course sama keluarga gitu. Nah, terus gimana sih caranya Revoyu dan student ini mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut? Nah, oke, karena kan experience itu penting banget ya buat seorang yang mau career switching. Teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya project yang dikerjain pada saat Revoyu course itu juga bisa jadi portofolio. Jadi nggak cuman project yang dikerjakan pada saat Revoyu Labs ini. Seperti itu. Nah, lalu masalah bagi waktunya gimana nih? Menurut Mbak Abi, kalau minggu individual assignment, itu tuh akan mudah ya karena kita bisa atur waktu sendiri. Walaupun mungkin pas kelas itu lumayan heboh karena sambil ada anaknya juga. Tapi pas minggu ada group project gimana? Nah, yang penting itu adalah komunikasi gitu ya. Teman-teman yang lain pun juga pasti akan pengertian. Bisa bagi-bagi tugas gimana caranya biar masing-masing group member itu nyaman. Dan kadang aja nih kalau misalkan dirasa pada saat kelas itu kurang fokus atau ngerasa butuh merhatiin ulang, butuh nonton ulang, itu recordingnya itu pasti akan disediakan dan bisa ditonton lifetime, termasuk juga materi-materi pembelajarannya gitu. Semoga aku gak kecepatan ya bahasnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih, dari tadi kan kita bahas tentang karir, kerjaan gitu ya. Tadi juga sempat disinggung gitu ya, kalau belakangan ini persaingan di job market itu tuh semakin ketat banget. Belum lagi ditambah isu tentang mass layoff gitu ya dari berbagai startup dan tech company. Dan ketakutan serta kekhawatiran yang dirasain teman-teman ini valid banget kok. Sering muncul juga ya pertanyaan dari teman-teman partisipan mini course seperti ini nih. Kita lanjut. Oke, nih yang pertama. Kak, aku ragu nih bisa dapat kerjaan nggak ya? Soalnya banyak banget berita tentang freeze hiring, tech winter, dan lain-lain yang kadang bikin aku jadi takut. Terus apa sih yang harus kita siapin biar tetap bisa survive di masa yang serba nggak pasti ini? Rasanya tiap hari deg-degan nih, takut roleku kena layoff. Atau ada juga yang, halo Kak, sekarang ini aku ngerasa kompetisi makin ketat ya, walaupun opportunity makin banyak. Ini good observation ya gitu, opportunity makin banyak sebenarnya, tapi kompetisi makin ketat. Ada tips nggak sih supaya bisa jadi talent yang qualified? Oke, kita mulai masuk ke topik yang lebih serius nih ya. Kita lanjut. Oke, sebenarnya nih ada dua kabar sih buat kita semua. Yang pertama kabar baik dulu ya, gitu. Kabar baiknya employer dan company-company itu tetap melakukan hiring. Kenyataannya job opportunity itu tetap banyak banget, apalagi buat role-role seperti digital marketing yang sekarang itu nggak cuma dibutuhin di startup atau tech company aja. Nah, tapi memang betul kabar buruknya kompetisi antar talent tuh sekarang jadi makin kencang gitu ya, makin saling berlomba-lomba. Sehingga pertanyaan yang tepat itu sebetulnya bukan bisa nggak ya aku dapat kerjaan, aku bakal dapat kerjaan nggak ya? Tapi seharusnya gimana nih caranya biar aku bisa dapat kerjaan? Daripada kita fokus ke faktor eksternal yang ada di luar kendali kita, lebih baik kita fokus ke diri kita sendiri nih yang bisa kita kontrol secara penuh. Nah, tapi kenyataannya gitu ya, buat teman-teman yang udah kerja pun tetap ngerasa khawatir, takut tiba-tiba kena layoff, atau tiba-tiba di-cut seperti itu. Nah, pasti nggak akan kena layoff itu bukan suatu kepastian gitu, itu sesuatu yang kita nggak bisa pastikan. Balik lagi ke pernyataan aku sebelumnya, gimana caranya supaya kita bisa meminimalisasi kemungkinan terkena layoff. Seperti itu. Ada potensi kita sebagai orang yang udah bekerja itu akan outdated, akan ketinggalan zaman gitu, walaupun saat ini misalnya udah bekerja di bidang digital marketing. Oleh karena itu penting buat semua orang gitu ya, bukan cuma yang baru lulus aja atau yang masih kuliah aja gitu, untuk selalu belajar dan keep updated. Soalnya saingan kita saat ini tuh bukan cuma talent yang ada di company lain gitu atau talent yang lagi cari kerja, tapi juga coworker gitu kan, teman kerja kita yang ada di company kita sendiri, atau mungkin artificial intelligence. Beberapa kerjaan udah diganti ya sama otomasi-otomasi tertentu, tapi tetap akan ada skill-skill yang sulit diotomasi secara penuh.
kita ambil contoh copywriting deh gitu. Copywriting tuh memang sekarang udah mulai masuk ke isu juga tentang otomasi. Memang bisa gitu ya untuk memodifikasi atau meniru gimana cara penulisan manusia, tapi aspek emosinya gitu kan ya dan hal-hal lainnya itu nggak bisa benar-benar fully di copy atau diotomasi oleh mesin. Dan copywriting ini adalah salah satu bagian dari digital marketing. Gimana caranya kita bisa improve hal-hal atau skill-skill yang seperti itu akan jadi hal yang penting banget buat kita untuk bisa survive di keadaan ekonomi gitu. Serius banget ya topiknya kayaknya. Oke, nah terus tadi ada pertanyaannya kan ya, gimana caranya supaya kita bisa jadi talent yang qualified? Dengan kita melontarkan pertanyaan ini aja, artinya kita udah berusaha untuk fokus ke self improvement kita. Nah, coba teman-teman breakdown dan bikin list sebenarnya apa aja sih yang dibutuhin atau harus dimiliki oleh seorang talent yang berkualitas. Contohnya gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Punya skill yang relevan dan up to date. Kita bisa cari tahu nih, role apa aja sih yang saat ini dibutuhin banget sama market. Lalu cari tahu di mana sih kita bisa belajar skill tersebut. Contohnya gitu kan digital marketing gitu. Kalau di Revuyu sendiri, kurikulumnya itu selalu diupdate mengikuti kebutuhan industri saat ini. Belum lagi yang ngajar itu memang praktisi yang sehari-harinya kerjaannya menghandle itu gitu. Tahu keadaan sekarang tuh seperti apa, kebutuhan sekarang tuh seperti apa. Nah, lalu yang kedua, penting juga untuk punya skill komunikasi. Tadi aku sempat mention juga ya, teman-teman yang ikutan Revoyu itu bisa dapetin hal-hal ini pada saat ngerjain grup project dan juga pas pitching day, misalnya pas lagi presentasi. Yang awalnya mungkin diem-diem aja gitu anaknya ya, karena dipaksa untuk aktif dan berbicara, skill komunikasinya pun juga jadi improve. Lalu yang ketiga dan keempat nih. Nah, ngomong-ngomong soal CV, tadi kan aku lihat teman-teman juga banyak ya yang job seeker gitu, pejuang loker gitu ya. Aku pengen tanya, di sini teman-teman yang job seeker tuh biasanya apply job itu dalam seminggu itu berapa ya? Ya mungkin boleh dijawab di kolom komentar berapa kali nih biasanya CV yang dikirim dalam seminggu. Oke, apakah sudah muncul? Agak delay ya di aku lanjut aja deh dulu kalau seperti itu. Nah jadinya mungkin ada banyak teman-teman yang bertanya-tanya gitu, kok CV-ku nggak dipanggil-panggil ya gitu, atau misalnya udah dapet panggilan interview, kok nggak ada kabar lanjutannya ya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti CV, LinkedIn profile, portofolio itu tuh aset yang penting nih buat para pejuang loker. Tapi bisa jadi gitu kan pengalamannya udah oke, tapi ternyata di CV atau di portofolionya nggak menonjol nih skill yang harus ditujukan. Atau pengalamannya udah oke, tapi nggak tahu tips-tips buat lolos behavioral dan technical interview tuh kayak gimana. Seperti itu. Di Revoyu bahkan tentang berapa CV yang harus apply per minggu, berapa kali harus networking dalam seminggu, itu tuh akan ada akan ada semacam aturannya gitu atau tips and triknya seperti itu dan gimana caranya supaya aset-aset penting yang tadi aku sebutin itu bisa menonjol dan bisa menang, bisa lebih oke dibandingkan talent-talent lain gitu. Jadi ini salah satu usaha supaya teman-teman juga bisa survive gitu kan di keadaan yang seperti sekarang ini. Nah, hal-hal yang tadi aku sebutin ini itu tuh akan dikupas tuntas gitu ya sama career coach Revoyu. Jadi kalau misalkan kalian nggak lolos di satu tahapan, misalkan nggak dipanggil-panggil gitu ya dari satu tahapan interview, bisa dapat feedback dan improve lagi di interview selanjutnya. Lalu yang terakhir nih, jika ingin jadi talent yang qualified, tentunya kita juga harus ada di antara orang-orang dan komunitas yang tepat ya. Nah, ini juga akan kalian dapetin sebagai alumni Revoyu. Jadi journey-nya itu nggak hanya sebatas ketika belajar di kelas aja, tapi ketika nanti tahun-tahun selanjutnya gitu ya butuh tempat diskusi, maka bisa kembali lagi juga ke community Revoyu. Nah, oke. Nah, ini aku share sedikit bulan lalu alumni Revoyu itu dapat kerjaan di mana aja sih gitu. Kalau di slide ini bisa teman-teman lihat, ternyata nggak cuma startup sama tech company aja loh gitu. Ada juga dari finance, banking, terus juga perusahaan konvensional. Itu ternyata butuh loh role digital marketing gitu. Jadi jangan takut dan jangan putus asa gitu kan ya. Job opportunity tetap tersedia banyak gitu. Nggak cuma di tech company aja gitu karena sekarang lagi melakukan mass layoff misalnya. Jadi semoga apa yang aku share malam ini itu bisa mengurangi kekhawatiran dan ketakutan teman-teman serta jadi makin gak ragu nih buat belajar hal baru dan improving ourselves.
Aku ada quote favorit banget sih nih dari tim konten marketingnya Revoyu. Jadi begini, kita itu emang nggak bisa ngatur keadaan, tapi kita bisa ngatur respon kita ke keadaan itu. Oke deh, kayaknya kita udah sampai slide terakhir nih. Aku balikin ke Kak Amanda ya. Oke, thank you Kak Rani buat sharing-nya, luar biasa. Gimana tadi teman-teman, apakah ada yang relate mungkin sama apa yang disampaikan sama Kak Rani tadi? Gitu. Jadi teman-teman, di sini kayaknya pada excited Kak, ini banyak banget yang sebulan apply lebih dari 10 kali mungkin ya. Wah, keren, keren, Beberapa keren, keren. kali. Semangat, semangat, semangat. Semangat ya teman-teman, semoga nanti bisa lebih baik ya ininya, apa namanya, semoga bisa lebih cepat gitu ya dipanggil kerja, amin. Amin, amin. Oke, thank you lagi sekali lagi Kak Rani untuk sharing-nya. Sip, sama-sama. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk yang Oh mungkin ya, bisa kita, jawab, tapi mohon maaf ya teman-teman oke, karena keterbatasan waktu mungkin kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada. Langsung aja Kak, oke. kita masuk ke Oke, pertanyaan pertama. siap-siap. Oke. Sip. Nah, ini pertanyaan pertama Kak, dari Aska. Kak, kelas di Revoyu nanti gimana ya? Apakah terbuka buat orang yang belum pernah punya pengalaman di bidang digital marketing? Aku takut nggak bisa ngikutin pace kelasnya, soalnya ini banyak banget pasti yang nanyain ya, yang Iya, sama nih. benar, benar, benar. Gimana nih? Oke, thank you Aska. Ini concernnya valid banget kok. Tadi juga kan kita sempat bahas di awal ya gitu tentang teman-teman yang belum ada pengalaman. Dan jawabannya yes, ini terbuka banget buat yang masih baru. Tapi betul juga yang Aska sebutin, pace-nya itu akan cepat dan intensif gitu kalau di full stack-nya. Oleh karena itu, sebelum join Revoyo itu penting banget nih buat teman-teman tahu tujuannya apa sih mau belajar digital marketing, motivasinya buat apa sih gitu. Harus kuat dulu gitu kan why-nya kenapanya gitu supaya nanti ketika jalanin prosesnya itu bisa dinikmati gitu walaupun capek, walaupun terasa lelah, tapi pas sudah selesai pasti akan ngerasa bangga gitu kan sama diri kalian sendiri gitu sih Aska ya. Oke, semoga menjawab ya, Aska. Next question, Karani dari Ya, Arvina. Saya baru mulai belajar digital marketing di umur 32 tahun. Apakah terlambat atau tidak? Nah, ini gimana cara Revoyu membantu saya di kelas nanti nih, Kak? oke, oke, sip. Jadi jawabannya nggak terlambat ya Mbak Arvina. Tadi selain Mas Erik dan Mbak Abi tadi, aku juga pernah ketemu student yang usianya udah 40 tahun dan masih baru banget di bidang digital marketing. Tujuannya sama ya ingin career switching juga. Gimana sih caranya Revoyu bantu? Jadi ketika Mas atau Mbak yang karirnya udah bukan entry level lagi, memutuskan buat pindah haluan, itu bukan berarti bidang yang mereka tekuni sebelumnya itu nggak dihitung sama sekali. Justru itu akan jadi keunikan dan poin plus gitu ya di mata para employer. Skill baru gitu kan as in digital marketing ditambah skill yang udah dipunya sebelumnya itu akan jadi unik banget. Dan hal-hal yang kayak gini itu bisa dikonsultasiin dengan career coach review juga pada saat career support nanti. Gitu Mbak Arvina. Jadi tenang aja apapun concern-nya teman-teman, itu baik tim admission dan juga tim career support itu udah punya banyak cerita ya Kak ya, yang mungkin siapa tahu relate juga nih sama, teman-teman nih nantinya. Jadi siapa tahu bisa dibantu juga dengan cara yang Ya, sama dan semoga bisa sukses juga di cara yang sama, gitu. Oke, thank you, Arvina. Next question Kak dari Michael. Halo Kak, tadi kan sudah dijelaskan ya, akhir-akhir ini lagi ramai tentang layoff dan lain-lain. Nah, nanti kalau aku masuk Revoyu, apakah kita bisa milih company sendiri atau bagaimana ya Kak sistemnya? Gimana Revoyu support kita untuk memilih company nanti? oke, sip. Nah, jadi sistem career support di Revoyu itu tuh seperti ngajarin gimana caranya teman-teman mancing ikan. Bukan langsung ngasih ikannya ke student. Makanya tadi aku sempat mention di Revoyu itu kita sebutnya career support ya, bukan job connector. Jadi setelah selesai dari Revoyu, kita tuh nggak cuma akan punya pekerjaan baru, tapi juga yang namanya job searching skill. Seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bisa ya punya preferensi mau kerja di company atau industri A, B, C gitu ya. Tapi bukan berarti kita bisa pilih-pilih cuman mau masuk ke company mana. Karena kan tergantung lagi nanti seperti apa ya. Dan Revoyu itu akan bantu proses di balik layar supaya teman-teman bisa dapat kerjaan yang relevan. Tapi tentunya effortnya itu dua arah. Jadi nggak cuma dari sisi Revo yang mendorong, tapi teman-teman pun juga harus aktif. Seperti itu.
Oke, thank you Michael. Teman-teman semoga pertanyaannya terjawab. Karena nih kayaknya Michael ini menutup sesi Q&A kita malam hari ini. Mohon maaf ya teman-teman sekali lagi. Oke. Iya, mohon maaf ya nggak bisa dijawab semuanya karena keterbatasan waktu juga. Tapi semoga tadi dari yang sudah disampaikan oleh Karani dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah dibantu jawab oleh Karani, semoga bisa menjawab rasa penasarannya teman-teman ya. Gitu. Betul banget. Oke, Kak Rani sekali lagi aku terima kasih banyak Kak Rani mau meluangkan waktunya untuk sharing sama teman-teman semua di sesi malam hari ini. Sebelum kita akhiri sesi bersama Kak Rani, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Kak untuk teman-teman semua? Sip. Mungkin ketika kita baru mau mulai belajar sesuatu atau mulai suatu hal yang baru itu pasti akan ada banyak respon melawan atau misalkan takut dan lain sebagainya. Tapi itu hal yang wajar banget. Penting juga untuk teman-teman paham sebenarnya kenapa sih ada effort atau usaha yang mau dilakukan sama teman-teman ini. Ketika motivasi teman-teman udah ada, tapi masih ada banyak keraguan, itu silakan mulai aja dulu gitu ya, boleh apply dulu, terus habis itu juga langsung kalau masih ada concern bisa ditanyain aja sama tim admission counselor Revo You supaya lebih enak juga nih. Siapa tahu gitu karena ternyata kekhawatiran teman-teman ini sebenarnya ada jawabannya atau bisa kita bantu juga. Seperti itu sih yang jelas semangat gitu ya. Pasti kita bisa ngelaluin semua ini dan aku percaya yang terbaik itu teman-teman bisa dapat hal yang terbaik seperti itu. Luar biasa, mantap. Thank you sekali lagi Kak Rani buat waktunya, udah banyak sharing. Jadi teman-teman yang nanti misalnya udah yakin banget pengen jadi seorang digital marketer gitu ya misalnya, semoga nanti dilancarkan ya jalannya dan juga siapa tahu berjodoh di full stack dan siapa tahu tim admission nanti ketemu sama Kak Rani dan juga rekan-rekan yang lainnya. Betul banget. Oke. Oke, sekali lagi thank you so much Kak Rani. Selamat istirahat ya Kak. Bye-bye Kak Rani. Sip. Bye-bye. Makasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, nah gimana nih teman-teman? Setelah mendengar materi dari para speakers kita hari ini, mungkin dari sesi hari teman-teman ada yang udah sedikit terbayang nih mengenai career goals atau mungkin karir di digital marketingnya, atau mungkin ada yang udah pengen belajar atau upskill digital marketing nih karena udah ada sedikit basic, atau mungkin ada juga yang pengen bener-bener belajar nih dari awal untuk nyiapin karir di digital marketing nantinya gitu. Oleh karena itu mungkin seperti yang aku mention juga di awal tadi, aku bakalan share nih gimana Revoyu mungkin bisa membantu teman-teman untuk mencapai career goals kalian melalui full stack programnya Revoyu. Jadi langsung aja. Nah, jadi untuk di full stack program ini teman-teman, jadi tujuannya kenapa sih Revoyu punya full stack digital marketing program gitu ya. Di sini Revoyu pengen banget membantu teman-teman yang punya motivasi yang tinggi untuk upskill dan juga mengakselerasi karirnya. Nggak cuman itu, kita juga pengen nih membantu gitu ya, berkontribusi membantu memberikan, lulusan-lulusan yang kompeten yang bisa bersaing dengan jutaan job seeker di luar sana. Nah, kalau yang di bawah ini adalah, beberapa instructure yang ada di full stack program, teman-teman. Belum semuanya, karena kalau semuanya dimasukkan ke dalam satu slide ini terlalu banyak. Tapi memang bisa dilihat beliau-beliau ini adalah, praktisi gitu ya, di bidangnya masing-masing ya, yang tentu saja di bidang digital marketing. Jadi pasti materi yang diajarkan nanti akan relate nih dengan skill yang dibutuhkan di bidang digital marketing. Oke, nah untuk kurikulumnya sendiri bisa teman-teman lihat di slide aku ya. Nanti di full stack program teman-teman akan mendapatkan seluruh kurikulum ini yang ada di slide aku, mulai dari SEO sampai CRM itu akan dipelajari secara detail dan juga mendalam teman-teman, gitu. Nah, selanjutnya adalah Revoyu Next. Jadi Revoyu Next ini ada di, program yang 6 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil full stack program yang 6 bulan, teman-teman akan mendapatkan Revoyu Next di 3 bulan, terakhirnya gitu. Nah, Revoyu Next ini ada 2, ada, Revoyu Labs dan juga Career Support Training nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa, menambah skill gitu ya di Revoyu Labs, bisa mengerjakan project untuk menambah skill biar semakin mahir nih di bidang digital marketing-nya, dan juga nanti akan ada career support. Jadi nanti akan, teman-teman akan dibantu dalam career seeking journey-nya. Jadi dalam dalam perjalanan mencari kerjanya, teman-teman nanti akan dibantu mulai dari, misalnya CV-nya seperti apa yang bagusnya nih, terus misalnya, eee,
project-project yang sudah teman-teman kerjakan di full stack program digabung menjadi portfolio bagusnya seperti apa, itu nanti akan ada di, career support. Nah, selanjutnya untuk yang, di bawah ini adalah Revoyu Career Mentor nih teman-teman. Jadi kalau tadi Instructure ini adalah career mentor yang ada di Revoyu nih. Jadi bisa teman-teman lihat juga beliau-beliau ini adalah merupakan praktisi juga nih di bidang, HR gitu misalnya. Jadi paham banget untuk proses hiring itu seperti apa. Gimana teman-teman, udah mulai tertarik kah untuk join? Nah, mungkin sekarang aku mau mencoba menjelaskan terkait detail fasilitasnya nih, dan apa sih sebenarnya keunggulan Revoyu Full Stack Program dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Oke, pertama-tama durasi di Full Stack Program, ada up to 6 months ya, 3 dan juga 6 bulan dengan beberapa metode pembayaran. Untuk metode belajarnya itu live dan juga interaktif, serta nanti ada career mentoring session. Nah, untuk para instructor yang ada di full stack program adalah para expert industry leaders. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa nih mendapatkan intensive session bersama team lead. Terus ada 3 levels assignment juga, ada basic, intermediate, dan juga advance, yang di mana lagi-lagi tujuannya biar teman-teman bisa lebih mengasah skill, di bidang digital marketing-nya ya, dan juga nanti akan ada review session terkait assignment yang tadi. Terus ada class counselor, ada career support dan juga portfolio project bersama industry expert mentors. Terus ada community job board dan ada post graduation program. Jadi nanti di post graduation program ini, teman-teman yang sudah lulus akan otomatis tergabung ke dalam community. Komunitasnya alumni Revoyu. Yang di mana udah ada lebih dari 6.000 alumni, nggak cuma alumni aja, juga sudah ada industry leaders yang tergabung di dalam community tersebut, teman-teman. Jadi komunitas ini eksklusif ya, untuk, para alumni Revoyu aja. Nah, seluruh fasilitas yang aku sebutkan tadi bisa teman-teman dapatkan dengan tuition fee atau biaya sebesar 16 juta rupiah. Sedangkan mungkin kalau di online course lainnya bisa up to puluhan juta rupiah, teman-teman. Nah, karena Revoyu Full Stack Program ini kan ada 2 pilihan ya teman-teman, ada yang 3 atau 6 bulan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan juga nih dengan kebutuhan atau career goals masing-masing. Untuk harganya juga berbeda ya teman-teman antara yang 3 dan juga 6 bulan. Nah, kuota kelas untuk Full Stack Program ini sangatlah terbatas. Jadi buat teman-teman yang mau, udah yakin banget untuk ikut Full Stack Program, bisa langsung daftar aja karena kalau sudah full bisa sewaktu-waktu kita tutup nih pendaftarannya teman-teman. Jadi aku sarankan teman-teman bisa langsung daftar ke link yang ada di slide aku atau mungkin sudah di-pin juga oleh Mimin Revoyu ya, biar teman-teman nggak kehabisan slot gitu. Yang perlu aku informasikan juga nih teman-teman, tenang aja selama teman-teman mendaftar mengikuti rangkaian tes itu tidak dipungut biaya sama sekali ya. Jadi nggak begitu daftar langsung ada pembayaran kok. Nah, pembayaran itu kapan dong? Pembayaran itu adanya di akhir banget setelah teman-teman sudah menyelesaikan seluruh rangkaian tes dan dinyatakan lulus dan bisa, mengikuti full stack programnya. Di situ nanti baru akan ada pembayarannya. Untuk, metode pembayarannya juga kita punya beberapa opsi nih teman-teman, cukup fleksibel. Jadi yang pertama ada upfront atau lunas di depan, terus yang kedua ada split payment, bisa dibilang ini cicilan tanpa bunga, bisa dibayarkan hingga 3 kali. Terus selanjutnya ada cicilan 6, 12, atau 18 bulan yang cicilannya dimulai dari 700 ribuan per bulannya. Selanjutnya ada study no pay later atau SNPL. Jadi SNPL ini teman-teman, bisa dibilang cicilan tanpa DP gitu ya. Jadi selama mengikuti full stack program yang 6 bulan, dari bulan pertama sampai bulan ke-6, teman-teman itu membayar Rp240.000 per bulannya. Nanti biaya studinya teman-teman baru akan dibayarkan di bulan ke-7 atau setelah teman-teman sudah menyelesaikan, full stack program yang 6 bulan gitu dan cicilannya nanti dimulai dari Rp1.000.000 per bulannya. Buat teman-teman nih yang masih ragu kira-kira worth it nggak ya? Aku coba bantu rangkum ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu akan mendapatkan lebih dari 340 jam kelas secara live yang diajarkan langsung oleh para industry leaders. Terus nanti teman-teman juga bisa membangun portfolio nih gitu kan. Karena akan mengerjakan berbagai proyek digital marketing yang akan didampingi juga nih oleh personalized mentor. Terus nanti teman-teman bisa mendapatkan intensive session juga bersama career mentor. Selanjutnya mungkin yang nggak bisa didapatkan di mana-mana adalah komunitas kita nih yang udah ada lebih dari 6.000 alumni dan juga para industry leaders. Plus di sini teman-teman juga bisa mendapatkan akses ke eksklusif programnya Revoyu Community. Jadi,
Yang tadi aku sebutkan bisa teman-teman dapatkan dengan biaya atau tuition fee sebesar Rp16.000.000. Kalau misalnya teman-teman kayaknya mau kepoin review dulu deh atau mau baca-baca cerita alumni, boleh banget teman-teman bisa cek nih di Course Report, di Switch Up, di Google, atau di jurnal Revoyu itu ada banyak banget cerita dari para alumni kita. Nah, di sini juga, mungkin teman-teman pada penasaran ya, alumninya Revoyu pada kerja di mana aja sih? Mungkin bisa dilihat di sini atau bisa dicek juga di sosial medianya Revoyu untuk kepoin lebih lanjut. Jadi para alumni kita sudah terbukti berhasil bekerja di, perusahaan-perusahaan ini. Baru beberapa karena mungkin, nggak bisa semuanya juga dimasukkan ke dalam satu slide ini. Nah, jadi nggak cuma di tech company atau startup, tapi juga di berbagai industri kayak agency, banking, media, telekomunikasi, sampai F&B juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti jejak para alumni Revoyu, boleh banget nih langsung aja daftar ke Fullstack Digital Marketing Program. Siapa tahu teman-teman bisa nanti berkontribusi menambahkan logo yang ada di sini nih. Oke, nah sekarang kita akan kembali lagi ke mini course nih, mungkin yang paling ditunggu-tunggu ya teman-teman, karena, dari tadi mungkin ada yang udah pada semangat banget untuk ngerjain assignment. Tenang dulu teman-teman, mungkin aku bantu jelaskan dulu ya. Semoga dari penjelasan aku ini bisa dipahami ya terkait tugas-tugas yang ada di mini course gitu teman-teman. Jadi, pertama-tama ada certification test dan juga case study. Jadi total tugas selama teman-teman mengikuti mini course hanya ada 2 ini ya teman-teman, hanya ada 2. Yang pertama certification test dan juga yang kedua case study. Aku bantu jelaskan dulu pertama-tama terkait certification test. Jadi certification test ini isinya adalah soal pilihan ganda berisi 20 soal sertifikasi yang berkaitan dengan materi mini course, gitu. Nah, lalu ada 15 soal tambahan critical reasoning dan juga numerical thinking, teman-teman. Certification test ini wajib dikerjakan dan juga wajib dinyatakan lulus ya untuk bisa mendapatkan sertifikat digital nantinya. Nggak cuma dinyatakan lulus aja, teman-teman juga wajib hadir dan juga mengisi form kehadiran di setiap harinya, karena kehadiran mempengaruhi sertifikasi ya teman-teman. Jawaban dari certification test ini mohon maaf kita tidak bisa membagikannya. Deadline dari certification test ada di hari Jumat jam 12 malam. Nah, yang kedua ada case study nih teman-teman. Jadi case study ini adalah tugas praktikal untuk menambah skill teman-teman di bidang digital marketing. Jawaban dari case study ini akan dibagikan tapi hanya untuk teman-teman yang mengumpulkan case study aja. Jadi buat yang belum mengumpulkan, mohon maaf kita belum bisa memberikan kunci jawabannya. Nah, untuk case study ini optional ya, boleh dikerjakan, boleh tidak gitu. Dan tidak mempengaruhi sertifikasi. Deadline dari case study ini ada di hari Sabtu jam 12 siang, gitu teman-teman. Jadi, jangan lupa dikerjakan ya untuk, tugas-tugasnya karena, banyak banget nih benefit yang bisa teman-teman dapatkan juga kalau mengerjakan certification test dan juga tugas lainnya gitu. Jadi, pertama teman-teman juga bisa mengasah pengetahuan dan juga skill di bidang digital marketing gitu ya, mendapatkan e-certificate untuk, personal branding dan juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan jalur fast track nih teman-teman. Menarik bukan? Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lulus certification test-nya nih dan sudah berhasil mendapatkan, sertifikat gitu ya, teman-teman bisa banget nih join social media competition-nya dan teman-teman bisa upload sertifikatnya di sosial media yang teman-teman miliki gitu ya, dan menangkan eksklusif Revoyu merchandise-nya. Wah, mantap kan? Jadi selain bisa mendapatkan, merchandise gitu ya, teman-teman juga bisa nih, membangun personal branding teman-teman gitu, terus juga bisa, menampilkan skill teman-teman semuanya di sosial media, terus udah gitu bisa juga nih, menambah networking gitu ya. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa menjadi bagian dari Revoyu Mini Course Community gitu. Nah, selain merchandise, teman-teman juga, bisa nih mendapatkan hadiah tambahan nih kalau teman-teman mengerjakan certification test-nya gitu, yaitu teman-teman bisa mendapat kesempatan untuk belajar interview session gitu ya bersama career coaches yang akan ada di sesi di minggu kedua nantinya gitu. Jadi seru banget, jangan lupa diikutin kalau misalnya teman-teman sudah berhasil mendapatkan sertifikat, mini course-nya nanti. Oke, nah mungkin aku tadi sempat mention ya terkait jalur fast track. Jadi jalur fast track itu apa? Jadi misalnya teman-teman yang mau join full stack, teman-teman itu perlu melewati beberapa rangkaian tes terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerjain certification test, terus 15 soal tambahan nih yang ada di, certification test tadi, terus ternyata mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, berarti teman-teman bisa mendapatkan jalur fast track tuh, misalnya ada tulisannya berhasil lulus di jalur fast track, contoh seperti itu.
Nah, di mana teman-teman kalau mendapatkan jalur fast track itu ada tahapan tes yang bisa dilengkapin gitu dan tentunya bisa mempercepat proses admisi dan juga memperbesar peluang teman-teman untuk bisa bergabung ke full stack program. Kira-kira mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih harus ada proses tes terlebih dahulu nih? Nah, jadi kenapa Revoyu punya, rangkaian tes terlebih dahulu, yang pertama-tama untuk menguji kecocokan teman-teman nih, kira-kira cocok nggak ya berkarir di digital marketing. Terus selanjutnya, supaya kita juga bisa bantu merencanakan strategi jangka panjang untuk karirnya teman-teman semua, gitu. Terus selanjutnya juga untuk menentukan job guarantee up to 100%. Terus selanjutnya, untuk bisa memberikan lingkungan belajar juga nih yang, mendukung selama kelas karena nanti teman-teman itu akan dikelilingi oleh, orang-orang yang punya motivasi yang tinggi nih, yang sama dengan teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, ternyata segitu dulu sesi kita malam hari ini. Gimana? Apakah menyenangkan? Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya ya. Oke, teman-teman, jadi terima kasih banyak sudah, mengikuti sesi malam hari ini. Sekali lagi semoga menyenangkan. Makasih juga untuk Mimin Revoyu, tim support squad, para tim lead, pokoknya seluruh yang membantu aku selama mini course berlangsung. Thank you so much teman-teman, selamat istirahat. Kita ketemu lagi di sesi besok ya. Bye-bye semuanya. Jangan lupa isi form kehadiran ya untuk bisa dapetin sertifikatnya nanti. Formnya cuma bisa diakses melalui YouTube ini loh. Gampang banget kok, tinggal scan QR code yang ada di layar ini, atau bisa juga langsung klik link yang ada di live chat atau description box. Lalu tinggal isi deh formnya. Pastikan kamu pakai email yang sama dengan email pendaftaran ya.